Oke, teman-teman kalau ikut Zoom tolong ingatkan saya ya kalau kalau saya lupa nge-record ya. Kadang-kadang suka lupa, keasikan ya. Nah, pembicara kedua ini beliau ini namanya Dr. Andi Pratama Dharma ya. Beliau itu adalah dokter spesialis penyakit dalam di beberapa rumah sakit di Karawang, pendidikan studi spesialis penyakit dalam di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, dan beliau juga sebagai anggota IDI ya, Ikatan Dokter Indonesia, dan juga menjadi anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam (PAPDI), dan berpengalaman praktek sebagai dokter internis. Jadi kalau udah spesialis ya, kalau udah internis itu adalah spesialis penyakit dalam. Nah, makanya cocok banget ya bahas autoimun itu sama beliau. Cocok banget itu bahas hidrogen itu sama beliau. Menurut saya sih satu-satunya dokter ya, apalagi dokter spesialis yang meneliti atau mempelajari tentang hidrogen itu tuh kayaknya di Indonesia cuman beliau aja deh, menurut saya ya. Makanya nih perlu dilestarikan, perlu kita belajar ilmu-ilmunya dari beliau. Oke. Dan ini berpengalaman praktek ya sebagai dokter internis lebih dari 25 tahun. Ya, oke. Ya, topik malam hari ini adalah mengenal autoimun, musuh dalam tubuh sendiri. Yuk kita mulai ya, teman-teman. Menegaskan bahwa Sebelum kita mulai, saya akan tampilkan video dulu ya, yang ini lagi sempat kemarin heboh. Kita lihat sama-sama. kondisi Bapak sudah mulai membaik ya. Kondisi Bapak mulai membaik. Di hari ulang tahunnya yang ke-64 pada Sabtu, 21 Juni 2025, Presiden ke-7 RI Joko Widodo masih menjalani masa pemulihan dari sakit kulit yang dideritanya. Sakit kulit Jokowi ini pun ramai menjadi perbincangan warganet dan dikaitkan dengan penyakit bernama Stevens-Johnson Syndrome. Kabar tersebut muncul setelah Jokowi tampak mengalami ruam di kulit setelah pulang dari kunjungannya di Vatikan. Jokowi juga diketahui absen dalam acara peringatan Hari Lahir Pancasila yang diadakan di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Senin, 2 Juni 2025. Ajudan ungkap sakit yang dialami Jokowi. Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Fitriansyah telah membantah kabar yang beredar di media sosial. Wah, hoaks itu nggak benar itu, kata Syarif di Kota Solo pada Kamis, 5 Juni 2025, dikutip dari Kompas.com. Ia juga telah menyatakan kondisi Jokowi secara fisik dan keadaan bagus dan tidak mengalami kesehatan serius. Bapak saat ini sedang pemulihan dari alergi kulit pasca pulang dari Vatikan, ujar Syarif. Ihwal Jokowi sakit kulit yang hangat dibicarakan di media sosial ini, kita bisa mengenal lebih lanjut tentang Stevens-Johnson Syndrome, SJS, yang meliputi pengertian, gejala, dan penyebabnya. Mengenal Stevens-Johnson Syndrome. Stevens-Johnson Syndrome adalah penyakit langka dan serius yang menyerang kulit dan selaput lendir, mukosa, meliputi mulut, hidung, mata, dan alat kelamin. Penyakit ini menyebabkan penderitanya memiliki ruam yang terasa nyeri, melepuh, dan menyebar. Penyebarannya biasanya kurang dari 10% pada permukaan tubuh. Adapun, penyakit ini digolongkan sebagai keadaan darurat medis yang biasanya membutuhkan rawat inap. Perawatan difokuskan pada penghilangan penyebab, perawatan luka, pengendalian rasa sakit, dan meminimalkan komplikasi saat kulit tumbuh kembali. Pemulihannya bisa memakan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Nah itu berita satu yang pertama, nah ini yang kedua ya. Silakan teman-teman. Setelah kembali dari kunjungan ke Vatikan, Presiden Jokowi mengalami alergi kulit ringan berupa ruam kemerahan, meski tidak serius. Kondisi ini menunjukkan adanya peradangan dan stres oksidatif di permukaan kulit. Menariknya, berbagai penelitian termasuk dari Molecular Hydrogen Institute menunjukkan bahwa air hidrogen molekuler berpotensi meredakan peradangan, mempercepat pemulihan kulit, sekaligus membantu mencegah dan memulihkan hingga 200 jenis penyakit, mulai dari gangguan kulit, metabolik, jantung, hingga neurodegeneratif. Lebih dari 3.000 studi, termasuk ratusan uji klinis, mendukung peran air hidrogen sebagai antioksidan selektif dan antiinflamasi alami. Dalam beberapa studi, air hidrogen terbukti menurunkan kadar senyawa inflamasi seperti TNF dan IL-6, serta mempercepat penyembuhan pada dermatitis dan iritasi kulit. Bisa dikonsumsi sebagai air minum atau lewat inhalasi. Air hidrogen dinilai aman, mudah digunakan, dan menjanjikan sebagai terapi penunjang gaya hidup sehat masa kini. Oke.
Ya, selanjutnya saya akan bacain ya beberapa berita, tapi ini saya singkat aja, kurang lebih udah tahu ya. Nih dari Tribun Timur, beliau ya, dikatakan beliau Jokowi sakit serius, dokter temukan ada tonjolan di perut. Ini dari Tribun Timur. Ya, selanjutnya apalagi nih dari Detik Health, Jokowi sakit kulit, ajudan sebut idap alergi hingga peradangan. Ya, jadi ini kalau misalkan diduganya alergi, alerginya pun ini parah. Kenapa? Karena biasanya kalau alergi paling cuma gatal-gatal doang ya. Tapi ini warna kulitnya itu berubah seperti itu. Ini udah ya. Itu kalau diduganya alergi ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada baca lagi. Nah, ini dari Detik Jabar, Jokowi sakit apa? Ini penjelasan pakar kesehatan ya. Nah, ini kalau dari ajudan ya, beliau mengatakan kondisi Bapak membaik, sedang proses pemulihan. Kalau memang secara visual kita bisa lihat kulit Bapak memang agak berubah. Secara fisik oke, beliau nggak ada masalah. Beliau sangat-sangat sehat walafiat. Nah, ini memang banyak berita-berita itu mengatakan setelah pulang dari Vatikan ya, yang di Roma seperti itu. Selanjutnya lagi, ini dari kompas.com, Jokowi sakit kulit, dituding nama penyakitnya itu namanya Stephen Johnson, keren juga ya namanya ya, Stephen Johnson Syndrome ya, ketahui ini faktanya seperti itu. Selanjutnya ya ini mengalami komplikasi ya. Nah, ini ada juga berita 1 dari 10 orang mengalami gangguan autoimun. Nah, ini nggak membahas tentang Pak Jokowinya ya. Tapi ini secara umum biasanya kalau ada timbul alergi yang sampai parah itu biasanya sudah mulai gangguan yang namanya autoimun. Nah, makanya ini dari Kompas ID 15 Mei 2023, penyakit autoimun itu menunjukkan tren peningkatan dengan 1 dari 10 orang itu diketahui mengalaminya. Bayangkan, 1 dari 10 loh. Jadi kalau ada 100 berarti ada 10 orang autoimun. Kalau 1000 berarti ada 100 orang. Kalau 1 juta berarti ada 100.000. Nah, sekarang penduduk Indonesia itu ada 280 juta. Berarti 10%-nya, berarti 28 juta penduduk Indonesia itu mengalami gangguan autoimun. Nah, ini ya, faktor lingkungan dan perubahan perilaku dinilai berkontribusi terhadap kondisi ini. Nanti kita bahas sama-sama ya. Nah, ini autoimun itu ada salah satu jenisnya, bisa dibilang namanya lupus ya. Teman-teman mungkin pernah dengar ya. Nah, ini ada penjelasan dari hellosehat.com 24 Maret 2023. Sepanjang 2016 tercatat adanya 2.166 pasien yang dirawat inap karena diagnosis penyakit lupus. Nah, jumlah ini meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan 2014 yang berjumlah 1.169 bla 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 ya. Sementara itu WHO menjelaskan bahwa jumlah pengidap lupus itu bisa bertambah hingga 100.000 jiwa tiap tahunnya ya. Nah, jadi penyakit penyimpangan sistem kekebalan tubuh yang justru menyerang tubuh sendiri. Dalam 4 dasawarsa terakhir menunjukkan tren meningkat drastis di Jerman. Ini Jerman loh, padahal itu negara maju, apalagi di Indonesia. Oke. Nah, antara 5-8% penduduk Jerman yang populasinya 80 juta orang tercatat mengidap penyakit autoimun. Nah, ini ya beritanya. Kasus penyakit autoimun itu meningkat drastis. Ini di Jerman, apalagi di Indonesia. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah, apa itu autoimun? Siapa di antara Anda yang mau tahu apa itu autoimun? Silakan chat dulu dong. Mau tahu, mau tahu, mau tahu. Yuk, silakan yuk. Ya, biar saya tahu nih, teman-teman pada nyimak nggak? Yuk, silakan teman-teman. Ya. Apa itu autoimun? Nah, teman-teman Anda bisa lihat ya, gambar yang di sebelah kanan itu ada bercak-bercak merah ya, kayak kulit kasar tapi kulit yang warna merahnya itu dia ini ya, apa kayak bengkak-bengkak begitu. Nah, ini salah satu jenis penyakit autoimun. Nah, autoimun ini saya ambil data dari allodokter.com ya. Jadi penyakit autoimun itu adalah kondisi ketika sistem kekebalan tubuh seseorang menyerang tubuhnya sendiri. Nah, ini jadi harusnya ya sistem kekebalan tubuh kita itu tujuannya adalah untuk menangkal dari serangan-serangan seperti virus, bakteri, kuman, jamur, pokoknya yang nggak baik itu untuk menangkal. Jadi sistem kekebalan tubuh kita tuh kayak tentaranya kita. Tapi yang terjadi ketika orang ngalamin autoimun, nah tentaranya kita sendiri itu kayak melakukan kudeta atau enggak, ya malah orang dalam, misalnya tentara ini kan orang dalam, nah orang dalamnya kita itu nyerang balik ke kita. Nah ini yang berbahaya, makanya orang kalau kena autoimun biasanya akan mengalami penyakit-penyakit lainnya, ya salah satunya bisa sampai
kerusakan ginjal hingga sampai cuci darah. Itu salah satunya, teman-teman. Oke, nanti saya akan ada video testimoni ya. Nah, selanjutnya, ini dari Alo Dokter lagi ya. Normalnya, sistem kekebalan tubuh itu berfungsi untuk menjaga tubuh dari serangan virus atau bakteri. Namun, pada pengidap penyakit autoimun, sistem kekebalan tubuh itu menganggap sel tubuh yang sehat sebagai zat asing, sehingga antibodi menyerang sel-sel sehat. Jadi, di dalam itu perang tuh. Tentara A sama tentara B, itu saling perang. Harusnya kan tentara A sama tentara B ini kan harusnya bersatu. Jadi kayak angkatan darat, angkatan laut, sama angkatan udara. Nah, ternyata kalau orang tersebut itu ngalamin autoimun, angkatan daratnya ini yang malah nyerang. Malah nyerang angkatan laut, angkatan udara, gampangnya gitu deh. Akhirnya jadi perang di dalam, di internal. Ya. Nah, apa sih penyebab yang namanya autoimun? Penyebabnya apa aja? Silakan kalau mau tahu silakan komen dulu dong. Silakan chat mau tahu. Yuk, silakan teman-teman yuk. Yuk, silakan. Wow, udah 35 partisipan ya. Kita lanjut lagi. Thank you ya yang sudah jawab. Terima kasih. Apa penyebab autoimun? Kita lihat sama-sama. Penyebab autoimun itu belum diketahui secara pasti ya, banyak faktor sebenarnya. Ya, namun ada beberapa faktor yang diduga dapat meningkatkan resiko seseorang terkena autoimun. Antara lain, yang pertama adalah karena ada riwayat penyakit autoimun dalam keluarga. Jadi teman-teman, kalau Anda punya orang tua ada autoimun, bisa jadi anaknya autoimunnya itu diturunkan ke anak dan cucu. Seterusnya, anak diturunkan ke anak, cucu, cicit, cucut semua. Ya, kalau kakek nenek Anda juga ada riwayat autoimun, itu juga bisa diturunkan. Ya, jadi bicara penyakit dari orang tua atau penyakit dari kakek nenek itu sebenarnya bisa diturunkan ke anak cucu, cicit, cucut semua segala macam. Itu bisa. Ya, kok bisa? Ya, karena ada proses ya diturunkannya dari yang namanya DNA, karena di dalam sel itu ada yang namanya DNA. Nah, itu jadi DNA itu tuh merekam ya segala memori atau segala kesehatan bahkan penyakit itu semuanya ada di DNA, ada di dalam sel. Nah, makanya ini bisa dibilang namanya penyakit keturunan juga bisa ya. Jadi ada karena riwayat keturunan. Nah, selanjutnya adalah terpapar bahan kimia seperti merkuri, pestisida dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, buat Anda yang di lingkungan Anda, di daerah Anda, kalau udaranya ya, kalau udaranya misal kalau udaranya itu memang nggak sehat, berarti udara di sekitar Anda itu mengandung bahan atau zat-zat kimia, dan itu ketika Anda hirup, berarti Anda menghirup yang namanya zat kimia, dan itu nggak bagus. Itu dari udara. Yang kedua dari makanan. Sekarang itu banyak banget makanan pengawet. Ya, kalau Anda ke minimarket atau Anda ke supermarket, itu semua banyak makanan dalam bentuk kemasan. Namanya segala sesuatu yang dalam bentuk kemasan, itu pasti ada bahan pengawetnya. Nah, bahan pengawetnya tinggal sebesar apa. Ya, kalau tiap hari kita konsumsi seperti itu, bertahun-tahun, jangan kaget kalau ada orang yang bisa ngalamin namanya autoimun. Oke? Saya mute all dulu ya sebentar ya. Oke. Ya, dan yang ketiga itu bisa dari minuman. Kalau Anda atau anak Anda ya, minumnya yang ada warna, minumnya yang ada rasa, itu udah pasti pakai bahan pengawet. Jadi sebenarnya kita hidup atau tinggal di zaman modern ini, kita nggak bisa lepas sebenarnya dari zat-zat kimia yang kita dapatkan atau yang kita konsumsi. Makanya teman-teman, kalau kita sudah paham mengenai ini, makanya teman-teman Anda harus segera detox ya, kimia-kimia yang sudah lama masuk atau mengendap di dalam tubuh Anda, itu bisa dibantu dengan Anda konsumsi yang namanya air dan gas hidrogen. Gampangnya seperti itu ya. Nah, selain dari minuman, bisa juga Anda dari pemakaian skincare. Nah, hati-hati ya. Anda kalau beli skincare, hati-hati dengan merek-merek tertentu. Terkadang kandungan di dalam skincare itu banyak mengandung merkuri. Jadi dosis merkurinya itu di ambang batas, di atas ambang batas. Makanya orang kalau udah pakai
yang merkuri, yang skincare yang merkurinya banyak, biasanya kulitnya itu biasanya merah-merah dan tipis. Nah, itu bisa ngalamin dari autoimun itu sampai kanker kulit, ya. Nah, ini kalau kita bicara merkuri biasanya dipakai untuk buat skincare. Nah, kalau pestisida ini biasanya dipakai buat apa? Buat membasmi hama ya. Ya, membasmi hama biasanya tuh ada di padi. Seperti itu. Makanya kita dari beras aja itu sedikit banyak itu mengandung zat kimia yang namanya pestisida. Dan itu bisa efek sampingnya itu bisa mengalami apa? Bisa mengalami yang namanya autoimun sampai kanker bahkan sampai mengalami kemandulan. Makanya teman-teman, kalau Anda biasanya kan kalau Anda makan nasi itu kan dari beras. Nah, berasnya biasanya kan Anda cuci dulu kan. Nah, cucinya pasti pakai air minum biasa. Nah, Anda harusnya cucinya itu pakai air hidrogen. Nah, nanti teman-teman nanti saya akan jelaskan ya tentang yang namanya mesin hidrogen sun, manfaat-manfaatnya. Anda bersihin beras, Anda bersihin buah, sayur, bahkan daging, itu pakai air yang dihasilkan dari mesin hidrogen sun. Biar apa? Biar zat-zat kimianya itu sudah tidak ada lagi di dalam makanan Anda. Seperti itu. Kalau Anda bersihinnya hanya pakai air minum biasa, ya misalkan pakai air aqua segala macam, itu cuman menghilangkan kotorannya aja, tapi zat kimia yang nempel di butiran beras, yang nempel di buah, yang nempel di sayuran, itu nggak akan bisa kalau Anda cuman pakai air mineral atau air non-mineral, nggak bisa. Anda harus pakai air yang khusus, yaitu yang dihasilkan dari mesin hidrogen sun. Seperti itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini autoimun itu bisa karena ngerokok, seperti itu ya. Bisa juga karena stres, bisa juga karena obesitas. Nah, teman-teman tahu nggak perbedaannya antara obesitas sama kelebihan berat badan? Kalau kelebihan berat badan, itu udah pasti obesitas ya. Cuman bedanya, kalau obesitas itu kelebihan berat badannya itu lebih dari 20 kilo. Contoh, misalkan berat badan ideal Anda itu 50 kilo. Ternyata pas Anda timbang sekarang, ternyata 70. Nah, berarti ada kelebihan 20 kilo. Berarti Anda mengalami yang namanya obesitas. Mungkin Anda berpikir bilang, Pak, saya nggak obesitas, meskipun saya 20 kilo, perut saya nggak terlalu gede. Ya, bisa jadi mungkin lengan Anda jadi lebih besar, leher Anda jadi hilang, jadi nggak ada leher, jadi lemak semua. Atau mungkin paha Anda jadi lebih gede. Sorry ya, mungkin pantat Anda atau bokong Anda jadi lebih besar. Ya, kadang-kadang itu lemak itu tuh nggak tahu dia lebih banyaknya di bagian mana. Bisa bisa di bagian perut, bisa di bagian paha, bisa di bagian betis, bisa di bagian pantat, atau maaf ya, mungkin di lengan atau di dada, macam-macam. Seperti itu. Intinya adalah kalau Anda mengalami obesitas berarti Anda minimal kelebihan berat badan 20 kilo. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini juga meningkatkan resiko mengalami autoimun. Nah, selanjutnya adalah gaya hidup yang nggak sehat. Nah, seperti ini ya, suka makan makanan yang berwarna juga nih ya, kayak donat yang berwarna. Bukannya saya larang ya, teman-teman ya, bukannya nggak boleh. Boleh, tapi Anda harus imbangin dengan Anda konsumsi yang namanya air hidrogen. Ya, dan ini juga jangan terlalu banyak. Sesekali boleh. Ya, dan Anda harus detox dengan menggunakan air hidrogen. Seperti itu, teman-teman. Ini mah makanan enak semua, teman-teman. Nggak ada yang nggak suka. Semuanya pasti pada suka. Cuman masalahnya banyak orang suka makanan yang enak, tapi mereka lupa untuk mendetoksnya. Seperti itu. Apalagi nih, minumannya warnanya hitam. Wah, seger banget nih. Ya, ini perpaduan yang sangat nikmat ya. Nah, ini Jo ya, bahan makanan berpengawet. Nah, ini yang modelnya kalengan ya, atau botolan atau kemasan. Dan juga kekurangan vitamin D dari paparan sinar matahari. Oke. Ini waktu zaman pandemi banyak orang naik di atas genteng, jemur ya. Akhirnya gosong mukanya. Vitamin D. Nah, selanjutnya ada juga faktor hormonal. Ya, ini biasanya wanita. Ya, makanya orang yang kena autoimun biasanya ya cewek cowok sih, tapi lebih banyak wanita sih sebenarnya. Kenapa? Karena ini hormonal, faktor hormonal. Karena eh, wanita itu kalau dia kan setiap bulan tuh kan pasti harus ada datang bulan ya. Ini wanita dewasa ya, ada datang bulan. Nah, kalau dia sampai mengalami telat datang bulan, biasanya hormonnya nggak seimbang. Nah, itu kalau itu berkelanjutan terus-menerus, nah berarti memang hormonnya nggak seimbang. Nah, biasanya wanita kalau hormonnya nggak seimbang,
bukan hanya datang bulannya bisa berubah ya, tapi juga secara emosi itu bisa berubah juga. Bisa galau, bisa baper, bisa sensi, macam-macam lah. Seperti itu teman-teman. Nah, ini nggak boleh sampai panjang ya, karena ini bisa ada resikonya. Nah, selanjutnya juga bisa karena stres. Kenapa stres itu bisa hubungannya ke autoimun? Karena tubuh kita ini sangat cerdas, teman-teman. Ketika kita bahagia, maka tubuh kita itu menghasilkan hormon kebahagiaan. Namanya DOSE, dopamin, oksitosin, serotonin, sama endorfin. Ada yang namanya DOSE, gampangnya gitu. Ya, misalkan Anda dapat duit nih, dapat duit banyak gitu. Wah, Anda senang. Nah, itu hormon kebahagiaan keluar. Oke. Anda kumpul sama keluarga yang Anda cintai. Nah, itu hormon kebahagiaan keluar. Anda lakukan hobi Anda. Nah, hormon kebahagiaan keluar. Anda berdoa, Anda ke tempat ibadah, Anda mungkin bermeditasi. Nah, itu hormon kebahagiaannya keluar. Jadi perbanyaklah yang namanya hormon kebahagiaan. Nah, sebaliknya, kalau Anda stres, tubuh Anda itu mengeluarkan hormon kesetresan. Namanya adalah hormon kortisol sama hormon adrenalin. Nah, ketika tubuh Anda mengalami kesetresan, maka tubuh Anda itu menghasilkan radikal bebas yang jauh lebih banyak daripada kondisi normal. Seperti itu. Karena orang kalau stres, denyut jantungnya itu berdetak lebih kencang. Deg 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 deg. Nah, seperti itu ya. Terus Anda akan mengalami overthinking, Anda akan mengalami anxiety, Anda akan mengalami bahkan bisa kalau sampai penyakit psikologi, nah akan mengalami namanya psikosomatis. Intinya begitulah. Nah, akhirnya tubuh itu jadi rentan kena penyakit. Biasanya orang kalau stres itu kena ke fisiknya itu biasanya di lambung. Makanya banyak orang Indonesia itu kena masalah lambung itu sebenarnya awal mulanya itu gara-gara stres. Nah, dari lambung itu bisa menjadi, itu kan berarti kan sistem tubuhnya kan udah berantakan. Nah, akhirnya bisa mengalami namanya autoimun, teman-teman. Dan ini banyak orang ngalamin autoimun itu awalnya gara-gara stres, ya. Nah, selanjutnya jenis penyakit autoimun yang paling umum. Kira-kira apa? Yang mau tahu silakan komen dong atau chat deh. Mau tahu gitu ya. Seperti itu teman-teman. Yuk silakan teman-teman. Yang mau tahu jenis penyakit autoimun yang paling umum, silakan komen. Mau tahu. Yuk teman-teman yuk silakan komen. Ya. Stres sangat berefek pada kulit ya. Tapi kenapa sampai hitam putih kulitnya? Iya, bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Ya, bisa seperti itu, teman-teman. Oke. Jadi warnanya bisa beda-beda. Bahkan karena jenis penyakit autoimun itu tuh ada ratusan. Ya. Jenis penyakit jantung. Ini contoh ya, kayak jenis penyakit jantung. Jenis penyakit jantung ada apa aja? Pertama, ada jantung koroner, contoh. Ini saya ngomongin tentang jantung dulu ya. Ada jantung koroner, ada henti jantung, ada penyumbatan pembuluh darah di jantung, ada juga namanya aritmia jantung. Jadi jenis penyakit jantung itu ada beberapa, tapi nggak nyampe puluhan. Nah, yang banyak itu adalah penyakit autoimun. Penyakit autoimun itu jenis penyakitnya itu ada ratusan sebenarnya. Tapi saya nggak bahas semuanya ya, karena nanti nggak kelar-kelar zoomnya. Tapi yang umum aja. Dan ini dikutip dari berbagai sumber. Pertama yang namanya apa? Ini yang pertama apa namanya? Rheumatoid arthritis atau rematik ya. Biasanya kalau rematik itu biasanya di jari-jari tangan atau di jari-jari kaki. Siapa di sini yang ngalamin tangannya atau kakinya sudah rematik ya? Suka pegel, ngilu atau kayak cekot-cekot, cekit-cekit gitu. Nah, itu sebenarnya salah satu jenis penyakit autoimun. Nah, autoimun itu tuh ada yang keluhannya tuh ada yang ringan, sampai keluhannya tuh ada yang berat. Dan ini Anda jangan anggap remeh. Kenapa? Karena autoimun itu bisa mengakibatkan orang sampai meninggal, teman-teman. Ya, lihat lagi. Nah, yang kedua ada yang namanya lupus. Nah, ini makanya kemarin itu ada beberapa orang menduga Pak Jokowi, mantan presiden kita, itu kena yang namanya lupus. Kenapa? Karena dia bercak di mukanya, putih-putihnya, itu gede sekali. Karena beda ya, karena memang beliau itu kan warna kulitnya coklat, tapi terus dia ada perubahan warna putih, dan mukanya bengkak. Oke? Mukanya bengkak, teman-teman.
Anda perhatikan ya, mukanya bengkak, matanya jadi lebih sipit, tapi badannya dari leher ke bawah itu makin kurus. Kalau Anda perhatikan detail, itu berbeda. Jadi kepalanya lebih gede karena dia bengkak, ya. Leher ke bawahnya itu kurus. Nah, biasanya orang kalau autoimun atau ngalamin lupus, biasanya mukanya nggak bengkak. Hanya ada perubahan warna kulit aja. Atau ada eh, warna kulitnya tuh kayak gini nih, kayak bercak-bercak begini nih, seperti itu. Nah, bisa jadi ya, diduga itu ginjalnya sudah ada masalah. Karena ginjal itu kan ada 5 stadium indikatornya. Ya, ada stadium 1, 2, 3, 4, 5. Kalau udah sampai stadium 5, ginjal itu udah bisa dibilang namanya penyakit ginjal kronis, gampangnya gitu. Nah, itu biasanya kalau udah bengkak, nah itu diduga kena masalah ginjal juga, ya. Makanya kita doain ya, teman-teman ya, biar beliau itu cepat sembuh, sehat sempurna. Karena waktu menjabat selama 10 tahun, saya nggak pernah lihat beliau itu diberita satu kali aja pun itu sampai sakit gitu, nggak pernah. 10 tahun itu sehat terus. Ya, kayaknya satu-satunya presiden itu yang 10 tahun sehat ya. Mantan presiden yang lain aja pernah ada yang sakit, tapi beliau nggak sakit. Cuman masalahnya sekarang setelah selesai menjabat malah kena penyakit seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang bahaya teman-teman ya. Kalau bicara penyakit lupus yang dapat menyerang organ manapun. Ya, bisa nyerang ke otak, bisa nyerang ke jantung, ke paru-paru, ke lambung, sampai ginjal. Pokoknya semua diserang. Seperti itu, ya. Nah, selanjutnya adalah namanya psoriasis yang menyerang kulit. Ada teman-teman yang pernah ngelihat orang yang kayak begini? Ya, nggak cuma hanya di bagian kepala, bisa juga mungkin di leher, bisa juga mungkin di tangan, bisa juga mungkin di bagian badan, ya, di dada, mungkin di kaki, paha segala macam. Kayak begini, ya. Jadi kayak ada kulit yang menebal, terus kasar, ya, kayak parutan seperti itu. Nah, ini tergantung seberapa besarnya eh, yang ini nih, apa seberapa besar nih. Kadang-kadang ada yang dikit-dikit, kadang juga ada yang banyak, macam-macam. Seperti itu. Oke. Mie instan itu tidak baik untuk kesehatan, tetapi kenapa banyak diproduksi dan bebas, padahal banyak mengandung pengawet. Ya, karena kan memang kan ada aturan dari BPOM ya. Semua bahan kemasan, makanan kemasan itu pasti ada pengawetnya. Kalau nggak ada pengawet, nggak mungkin bisa sampai expirednya itu sampai 3 bulan, 6 bulan, setahun atau 2 tahun gitu loh. Sebenarnya BPOM nggak salah ya, BPOM nggak salah. BPOM itu kan bagian yang meregulasi dan mengecek gitu loh. Bahan-bahan kimianya itu masih batas normal nggak? Gitu. Ya, jadi kita nggak bisa salahkan BPOM-nya. Yang kita bisa kendalikan adalah ya diri kita. Makan mie instan boleh nggak? Boleh, tapi jangan tiap hari. Ya, sesekali aja. Saya suka nggak mie instan, apalagi Indomie, senang bener. Ya, tapi saya paling sebulan belum tentu saya, 3 bulan sekali. Saya senang nggak soft drink, Coca-Cola, Sprite, Fanta, senang nggak? Saya senang. Ya, tapi sesekali aja. Jangan berkali-kali, setiap hari minumnya soft drink terus. Kayak ada paman saya, tapi sekarang udah meninggal ya, udah lama. Ya, usia 33 tahun atau 34 tahun, udah meninggal. Gara-gara apa? Gara-gara diabetes. Kenapa bisa diabetes? Padahal nggak ada keturunan diabetes. Karena beliau, paman saya, itu tiap hari minumnya Coca-Cola sehari 1 botol ini. 1 botol besar itu yang ukurannya 1,5 liter. Setiap hari. Dia kalau nggak minum, pasti badannya nggak enak. Nah, itu. Nah, sama juga teman-teman kalau Anda setiap hari konsumsi yang manis-manis, kayak es teh manis gitu tiap hari. Kalau nggak minum manis, nggak enak. Nah, itu jangan dibiasakan. Harus berusaha untuk berubah karena mau lebih sehat, karena mau sembuh. Ya, makanya saranku, udah deh. Nggak usah minum begituan yang jadi kebiasaan. Biasakan minumnya air hidrogen aja. Makanya teman-teman Anda bisa pakai, bisa punya, bisa konsumsi mesin hidrogen sun, Anda pasang di rumah, satu keluarga sehat semua, satu keluarga bisa dipulihkan penyakit-penyakitnya. Kenapa? Kenapa? Kenapa kok bisa? Iya, mau nggak mau dong. Ya, biasanya kita kalau kasih air hidrogen kita sodorin susah. Ya, tapi kalau rumah Anda langsung dipasang mesin hidrogen sun yang sudah ada hidrogen ya, mau nggak mau pasti mereka minum. Ya, semua manusia kan pasti ada hausnya kan. Seperti itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya adalah namanya kolitis ulceratif yang terjadi dalam usus. Ini juga bisa ya. Nah, ada juga namanya
anemia perniciosa. Ini terjadi karena terhambatnya produksi vitamin B12. Ya, ada juga diabetes tipe 1 yang mengganggu produksi insulin sehingga kadar gula darah tinggi. Ya, ada juga namanya alopecia yang menyerang akar rambut hingga rambut mudah rontok. Ya, tapi dia nggak botak. Ya, tapi dia kayak apa ya? Kayak pitak-pitak sana, pitak sini gitu. Nah, orang kalau udah ngalamin begini, udahlah langsung langsung dibotakin aja sekalian. Daripada begini, ini model apaan kan? Ini bukan model apa ya, tapi ini memang gangguan daripada jenis autoimun, teman-teman. Seperti itu. Silakan ya, teman-teman, kalau ada yang mau nanya, boleh. Kok merinding saya melihatnya? Iya. Nah, makanya ya baru ngeliat aja udah merinding. Ya, amit-amit jangan sampai kita semua mengalaminya ya. Makanya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Sekarang ya teman-teman, zaman sekarang kita tuh nggak boleh sakit. Kalau sakit itu lebih mahal biayanya daripada kita menjaga kesehatan. Serius. Ya, orang sakit mau sembuh itu biayanya jauh lebih mahal daripada orang sehat menjaga kesehatan. Nah, ini teman-teman Anda harus perhatikan ini nih. Jangan sampai tuh Anda tuh nggak jaga kesehatan. Kenapa? Karena setiap hari, suka nggak suka, sadar nggak sadar, setiap hari itu tuh kita konsumsi makanan yang kimia semua. Entah makanan, entah minuman, bahkan udara aja. Anda nggak ngerokok, tapi Anda di rumah, bahkan Anda keluar rumah, Anda menghirup yang namanya polusi udara, itu kimia banyak. Jadi kimia itu di mana-mana. Nah, kimia itu sebenarnya nggak cocok ada di dalam tubuh kita. Nah, kalau itu banyak terdapat di dalam tubuh kita, maka Anda harus detox, Anda harus bersihkan. Cara bersihkannya gimana? Paling gampang sekali lagi Anda pakai hidrogen udah. Gitu dan tinggal minum. Nah, selain itu tadi ya jenis-jenis penyakit autoimun yang umum ya, tapi kalau yang total itu ada ratusan. Itu ada ratusan. Nah, teman-teman siapa yang mau tahu ya pencegahan autoimun? Nah, thank you ya. Ini udah ada 40-an ya. Dok, saya sudah cek autoimun, hasilnya di ANA profile masih borderline consider negatif. Apakah ini artinya ada potensi berkembang secara saya defisiensi vitamin D dan kalsium? Merinding banget saya nunggu hasil lab. Ya, nanti ya Angelia ya. Nanti ini kalau udah detail itu nanti biar langsung sama Dokter Andi ya, nanti yang akan jawab ya. Ini sebentar lagi beliau akan masuk. Oke. Pencegahan autoimun, siapa yang mau tahu silakan komen. Teman-teman, mau tahu. Ini cara pencegahannya ya. Cara pencegahannya. Nanti habis ini baru kita bahas yang namanya solusinya. Oke, baik. Terima kasih ya Cilina, ER. Nah, ini secara umum ya pencegahannya ya, olahraga secara rutin. Sekarang saya mau tanya teman-teman, siapa di antara Anda nih ada 43 partisipan yang olahraganya rutin? Ayo, terserah Anda maunya jalan cepat atau lari olahraga ya, atau Anda nge-gym atau Anda berenang atau Anda main badminton yang seminggu itu bisa tiap hari mungkin atau seminggu minimal 2 atau 3 kali. Oh ya, silakan. Coba siapa di sini yang olahraganya rutin? Silakan. Saya dong renang, tapi cuma 15 menit. Ya, oke, nggak apa-apa. Renangnya 15 menit, tapi setiap hari atau gimana? Atau seminggu sekali atau sebulan sekali atau gimana nih? Ayo coba. Saya pengen tahu nih, siapa ini yang olahraganya rutin nih? Everyday saya 2 kali seminggu jalan atau lari. Oke. Oke, saya jalan pagi. Oh, Bang JB. Oke, Bu Eni seminggu 2 kali ya, masing-masing 1 jam. Bu Eni apa olahraganya? Kok lama juga ya? 1 jam. Jalan kaki atau gimana? Saya jogging seminggu 2 3. Oh, treadmill. Oke, good ya. Kalau treadmill itu kan masuknya ke kardio. Anda jogging itu kan masuknya kardio. Saranku buat Anda semua, Anda olahraganya juga yang bisa menambah massa otot ya. Gampangnya adalah Anda angkat berat sebenarnya. Tapi hati-hati ya, untuk angkat berat juga ada risikonya. Bisa ngalamin saraf kejepit. Jadi makanya Anda kalau ngangkat beban, misalkan kayak nge-gym, itu posisi ngangkatnya juga nggak boleh salah. Ya, sebenarnya olahraga juga ada risikonya. Seperti itu ya. Tapi lebih banyak keuntungannya kalau Anda olahraga. Seperti itu ya. Daripada Anda nggak olahraga. Oke, kita lanjut lagi ya. Bagus ya teman-teman ya. Tapi saya lihat nggak banyak nih. Oh, treadmill sambil pegang barbel 1 kilo. Oke. Good ya. Nah, selanjutnya adalah berhenti ngerokok. Siapa di sini yang ngerokok? Ya, terusin aja ngerokoknya, nggak apa-apa. Tapi pakai hidrogen ya.
Lebih bagus lagi kalau Anda berhenti ngerokok. Karena orang yang udah ngerokok disuruh berhenti itu susah. Ya susah banget. Ya, sama seperti orang itu kalau dikasih tahu di depan itu ada tulisan, ya, hati-hati merokok bisa merusak gangguan di paru-paru, gangguan di janin dan segala macam. Nah, akhirnya si perokok itu pas ngeliat ada peringatan di depan tulisannya, akhirnya dia memutuskan untuk berhenti membaca, teman-teman. Ya, bukan berhenti ngerokok. Nah, itu ngeyelnya orang yang sudah lama ngerokok. Ibu Yeni, 72 tahun sekarang badan saya kayak capek dari kaki juga sebelah kanan sakit. Apakah dengan hidrogen bisa menambah kekuatan tubuh saya? Jelas, sangat-sangat bisa. Ini saya salah satu contohnya ya, Ibu Yeni dan teman-teman. Waktu saya di usia 20, 30, itu tuh saya tuh gampang capek. Muka saya malah jauh lebih tua daripada sekarang. Sekarang saya usia 42. Itu saya lebih fit. Saya kerja itu bisa dari bangun tidur sampai tengah malam tuh nggak ada capeknya. Ya kalau dulu nggak kuat. Kenapa? Ya, karena saya setiap hari, saya sejak dari tahun 2016 ya, sampai sekarang 2025, berarti itu kurang lebih 29 tahun. Setiap hari, dari bangun tidur sampai mau tidur, itu saya selalu minumnya air hidrogen. Seperti itu. Jadi, minum air hidrogen itu bisa membuat sel-sel kita itu jauh lebih sehat, bahkan jauh lebih muda. Ya, jadi usia sel kita itu bisa lebih muda daripada usia KTP, karena manusia itu punya dua usia KTP sama usia sel. Seperti itu. Pasti bisa, karena banyak penelitiannya, banyak banget. Kalau di luar negeri, atlet-atlet nasional di luar negeri, ya kayak di Jepang, di Korea, sampai Amerika, sampai Tiongkok, mereka itu minumnya, mereka habis latihan segala macam, tanding, itu mereka semuanya minumnya air hidrogen. Ya, memang secara di olahraga, air hidrogen itu memang secara penelitian itu bisa bantu meningkatkan performance. Ya, performance. Jadi bisa meningkatkan jadi lebih fit, ya, staminanya jadi lebih naik dan segala macam. Seperti itu bisa. Sangat-sangat bisa. Kalau Anda gampang capek, itu pasti ada pengaruhnya. Ya, makanya pasti kalau capek kan maksudnya gampang lemes segala macam kan kayak jadi mageran ya, jadi malas gerak. Nah, nggak boleh. Semakin kita berumur, kita harus perlu gerak juga. Nah, selanjutnya adalah konsumsi asupan sehat. Selanjutnya adalah batasi makanan olahan. Makanan olahan itu yang kayak junk food, fast food, ya, makanan yang ada di kaleng, makanan yang ada di botol, pokoknya yang dikemasan lah. Nah, seperti itu ya. Cuman kalau di Jakarta tuh atau di kota-kota besar nggak gampang ya. Makanya sekarang ini lagi ada gerakan makan organik ya, namanya hidroponik. Jadi di belakang rumahnya itu ada taman, itu dia tanam-tanam tuh sayur-sayuran organik tuh seperti itu. Ya itu kalau Anda mau ya. Oke, ini kelola stres ya. Selanjutnya adalah yang namanya apa yang harus dilakukan bila sudah terkena autoimun. Nah, konsumsi obat antiinflamasi ya, antiinflamasi nih. Ini kalau orang udah kena autoimun. Makanya teman-teman saranku adalah jangan tunggu kena autoimun, baru minum obat antiinflamasi. Air hidrogen, dia punya kandungan, selain dia antioksidan, dia juga antiinflamasi. Makanya orang kalau kena kanker, biasanya sama dokter itu dikasih obat antioksidan. Jangan tunggu kena penyakit berat, baru Anda minum air hidrogen. Air hidrogen itu punya kandungan, dia selain antioksidan, dia juga antiinflamasi. Nah, selanjutnya adalah dengan terapi, terus bisa juga dengan operasi bedah, amit-amit jangan sampai ya teman-teman ya. Istirahat yang cukup dan kelola stres, olahraga, terus konsumsi asupan sehat dan hindari manis. Dan ini penelitian ya teman-teman ya. Ya siapa tahu di antara Anda ada yang dokter atau profesor segala macam. Ini dari Journal of Neuroimmunology. Ya, jadi air hidrogen itu bantu mengurangi keparahan penyakit pada penyakit autoimun karena memiliki efek antioksidan dan antiinflamasi. Karena gini, autoimun itu membuat tubuh kita itu mengalami peradangan, ya bahkan bisa mengalami peradangan yang kronis. Nah, dengan Anda konsumsi air hidrogen itu punya kandungan atau punya sifat itu antiinflamasi. Ya, makanya teman-teman kalau Anda minumnya air biasa kayak air mineral, itu dia nggak ada antioksidan sama antiinflamasinya, ya. Nah, makanya di sini air ada lagi nih penelitian yang kedua, air dan inhalasi hidrogen terbukti memiliki potensi terapeutik dan diagnostik untuk rheumatoid arthritis. Itu yang apa? Yang tangannya itu ada gatal-gatal terus ada kulit-kulit kasar gitu, merah-merah. Nah, ini bisa bantu, ya.
mengkonsumsi air hidrogen secara rutin itu dapat membantu mencegah rheumatoid arthritis, disingkat namanya RA. Seperti itu, teman-teman ya. Dan ini cara kerja hidrogen pada tubuh manusia. Air dan inhalasi hidrogen yang diminum masuk ke dalam tubuh dan pencernaan akan menyerap sampai ke sel-sel tubuh karena molekul hidrogen amat sangat ringan, teman-teman. Jadi salah satu solusinya, teman-teman, kalau Anda mau mencegah bahkan bisa memulihkan yang namanya autoimun, Anda bisa gunakan yang namanya hidrogen, ya. Nah, di sini ada dua produk dengan teknologi atau dengan mesin hidrogen, ya, dengan teknologi hidrogen. Yang pertama ada yang namanya hydrogen fountain. Modelnya kayak gini, teman-teman. Ya, modelnya kayak gini, hydrogen fountain. Dan ini adalah generasi ketiga. Ya, jadi ini alat juga, ini mesinnya portable ya. Kebetulan bentuknya aja botol. Ya, dan ini pertama dan satu-satunya di Indonesia dengan teknologi PM. PM itu kepanjangannya proton exchange membrane. Jadi teknologinya yang paling canggih di dunia sampai saat ini. Ya, jadi Anda bisa bawa kemana-mana, Anda bisa bawa ke kantor, Anda bisa bawa ke sekolahan, ke kuliahan, ke kantor, atau keluar kota atau keluar negeri. Ini yang untuk portable-nya, Anda bisa pakai. Jadi ini fungsinya dua, teman-teman, kalau hidrogen fountain. Yang pertama, Anda bisa mendapatkan air hidrogen ya dengan kadar hidrogen yang tinggi, 1500 ppb. Nah, yang kedua, Anda bisa inhalasi, Anda bisa menghirup gas hidrogen, seperti itu. Nah, namun ingat ya, teman-teman ya, kalau Anda punya hydrogen fountain, ini khusus untuk satu orang aja. Jadi satu hydrogen fountain untuk satu orang. Nah, kalau Anda nanti rame-rame, satu keluarga rame-rame di rumah, ya Anda perlu punya yang namanya ini, namanya hydrogen sun. Nah, sun ini kepanjangannya adalah namanya Smart Hydrogen Alkaline Nature. Ini yang tadi saya bilang, teman-teman. Jadi salah satu manfaat atau fungsi daripada mesin hidrogen sun ini untuk membersihkan beras dari zat kimia, membersihkan buah dari zat kimia. Karena kalau Anda beli buah-buah import atau buah di supermarket, itu rata-rata pasti pakai pengawet. Ya, jadi biar apa? Biar tahan lama. Cuman nggak mungkin sampai berbulan-bulan, tetap ya. Buat bersihin sayuran, buat bersihin daging, apapun. Ya, ini bisa. Oke, jadi Smart Hydrogen Alkaline Nature, ya, panjangannya adalah SUN. Nah, makanya kalau teman-teman selama ini, Bapak Ibu semuanya, Anda minum air setiap hari, biasanya Anda minumnya tuh cuman air mineral atau air destilasi atau air RO atau air alkali. Nah, dari air mineral, destilasi, air RO, heksagonal, oksigen sampai alkali, 6 jenis air minum ini itu sama sekali tidak ada manfaat yang bisa bantu cegah dan bantu sembuhkan sampai 200 jenis penyakit. Itu nggak ada. Jadi selama ini kalau Anda minum airnya masih air biasa, ya harus segera bertobat, teman-teman. Ya, kenapa? Ya bertobatnya adalah Anda beralih ke air hidrogen. Jadi air hidrogen ini khasiatnya, ya manfaatnya itu jauh-jauh lebih banyak daripada jenis air yang lain. Ya, karena satu-satunya jenis air minum yang mengandung antioksidan serta juga antiinflamasi. Makanya orang yang kena autoimun itu biasanya inflamasi atau peradangan di dalam tubuhnya itu banyak sekali. Nah, Anda minum air hidrogen karena dia punya sifat atau kandungan antiinflamasi. Jenis air yang lain nggak ada, teman-teman. Ya, nah makanya daripada Anda minum air-airnya seperti ini kayak air galon kemasan, ini sama aja. Ini air biasa, teman-teman. Saya cepetin aja ya. Ya, nah dengan Anda konsumsi yang namanya air hidrogen dari mesin hidrogen sun, ini akan menghindari Anda dari yang namanya mikroplastik. Mikroplastik ini yang banyak terdapat di botol kemasan, entah botol atau galon, teman-teman. Jadi kalau Anda punya mesin hidrogen sun, itu Anda udah nggak pakai galon lagi. Ya, Anda pernah ngecek nggak, teman-teman? Ya, jalur distribusi ya dari pabrik air minum, dia kan pakai galon tuh, kirim ke agen. Itu biasanya dia pakai mobil yang kapnya kebuka. Kena sinar matahari sebenarnya sudah kualitasnya itu udah sangat-sangat rendah. Dan itu biasanya muncul yang namanya mikroplastik. Kok bisa? Iya, karena pertama airnya kena goyang selama perjalanan. Yang kedua, kena sinar matahari. Jadi bahan galonnya kena sinar matahari, dia menguap. Nah, waktu menguap, keluarlah yang namanya mikroplastik. Ini nggak banyak dibahas sebenarnya, tapi itu bahaya. Seperti itu. Itu baru pengiriman dari pabrik ke agen.
Nah, dari agen belum tentu kan langsung diambil ke rumah Anda. Bisa jadi diinepin dulu. Nah, diinepin di agen-agen itu harus diapain? Biasanya taruh di depan tuh, di pinggir jalan tuh. Itu kena sinar matahari lagi. Ingat ya, air kemasan itu kalau udah kena sinar matahari, itu kualitasnya udah jelek sekali. Ya, Anda tuh sebenarnya minum air yang ada racunnya, dalam tanda kutip ya. Seperti itu nggak bagus. Nah, makanya teman-teman, ini juga kalau Anda kebanyakan konsumsi mikroplastik dari air minum yang Anda konsumsi tiap hari, ini juga bisa menjadi penyebab kanker, bisa juga menjadi penyebab apa namanya? Penyebab autoimun juga. Seperti itu. Nah, ini ya, para peneliti menyatakan mikroplastik yang ditemukan dalam air botol kemasan meningkatkan penyakit kardiovaskular. Penyakit kardiovaskular itu ada dua, penyakit stroke sama penyakit jantung, kanker, hingga autoimun. Ya, seperti itu teman-teman. Oke. Nah ini ya, saya cepetin aja. Nah ini, selain mikroplastik ada juga yang namanya BPA. Ya, makanya teman-teman setiap botol itu pasti ada logonya ini, ada tandanya. Nah ini kita kalau kita beli mesin hidrogen Sun yang Anda pasang di rumah, nanti yang masang pun bukan Anda kok, yang masang tuh nanti ada teknisinya. Ya, semua dipasang, taruh di tempat Anda, di tempat yang aman, tempat yang gampang. Ya, itu tinggal disambungin aja ke pipa dari ledeng, langsung dicolok, udah beres. Anda bisa minum dari situ. Anda, pasangan Anda, orang tua Anda, anak Anda, semuanya satu isi rumah satu isi rumah itu minum airnya dari air hidrogen. Semuanya sehat, teman-teman. Oke. Nah, ini ya, kalau Anda konsumsi yang ada BPA-nya, hati-hati, bahaya BPA mempengaruhi kesuburan pria dan perempuan, meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2 dan penyakit jantung dan sebagainya ya. Bahkan bisa kena kanker ovarium, payudara, prostat dan usus besar. Nah, ini seperti itu teman-teman. Apalagi yang model-model isi ulang itu juga berbahaya karena kita nggak tahu standarisasinya dari depot isi ulang itu gimana. Nah, bagaimana kalau dari botol yang sudah mikroplastik dimasukkan ke fonten, apakah itu bisa hilang mikroplastiknya? Ya, makanya harus airnya itu yang berkualitas, masukin ke dalam hydrogen fountain. Ya. Nah, makanya ketika teman-teman sudah kebanyakan masuk mikroplastik atau ada BPA, nah makanya untuk mendetoksnya atau menetralisirnya Anda bisa gunakan air hidrogen. Makanya bayangkan ya teman-teman ya, Anda dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, setiap hari minumnya air hidrogen. Kalau di rumah Anda pakai mesin hidrogen Sun. Ya, jadi Anda pakai mesin hidrogen Sun ini bisa sampai bertahun-tahun lama setiap hari. Dan nggak usah nge-push anak Anda atau siapapun untuk minum. Pasti mereka akan minum. Nah, namun minumnya mereka itu dari hidrogen Sun. Udah pasti. Seperti itu ya. Nah, ini saya cepetin aja. Oke. Nah, ini ya. Jadi kita butuh air yang berkualitas dan juga menyehatkan. Sekaligus, kalau air hidrogen, dia juga bisa bantu menyembuhkan berbagai penyakit. Itu yang menarik ya. Jadi Sun adalah mesin hidrogen yang dilengkapi dengan 3 sistem filtrasi canggih untuk menghasilkan air berkualitas tinggi. Teknologi ini membantu menghilangkan bakteri, zat kimia berbahaya, klorin, serta bau rasa, dan kadar hidrogen itu tinggi, sampai 2000 ppb, bayangkan. Ya, dia paling tinggi kadar hidrogennya dibandingkan mesin merek yang lain. Ya, ppb ini panjangannya part per billion. Nah, di dalamnya itu ada 3 sistem filtrasi. Jadi ada 3 filter. Ya, yang pertama ini filter pertama, saya singkat aja. Ini ada juga filter kedua, nano silver activated granule carbon, ada filter ketiga. Filter 1, filter 2 itu ada di luar mesin. Filter yang ketiga, ini namanya membran ya. Membran. Filter ketiga ini membran, adanya di dalam mesin hidrogen Sun. Ya, nah ini. Jadi air yang dari air ledeng masuk ke dalam mesin hidrogen Sun itu melewati 3 filter dan juga nanti akan ketemu dengan plat. Ya, di dalamnya tuh ada plat platinum. Ya, plat ini untuk menghasilkan kadar hidrogen yang tinggi. Seperti itu. Dan di dalamnya, plat di dalamnya itu ada double. Ya, ada 2 plat di dalamnya. Jadi untuk menghasilkan kadar hidrogen yang tinggi dan bisa tahan lama. Makanya teman-teman, kalau Anda minum air hidrogen dari hidrogen Sun, itu kadar hidrogennya bisa tahan sampai 24 jam. Ya, 1 kali 24 jam. Seperti itu teman-teman. Nah ini ya, jadi jenis air yang dihasilkan oleh
hydrogen sun, yang pertama, yang utama adalah hidrogen, mengandung kadar hidrogen yang bermanfaat bagi kesehatan, ya, karena air hidrogen bisa bantu cegah dan bantu sembuhkan sampai 200 jenis penyakit, termasuk yang bisa bantu urusan autoimun, dan juga bisa bantu pulihkan dan juga didukung lebih dari 3.000 penelitian. Nah, terus juga selain air hidrogen, juga hidrogen sun ini juga menghasilkan air dengan pH alkali di atas normal, dapat langsung diminum juga. Jadi nanti di dalamnya itu nanti ada 5 program teman-teman. Jadi nanti tinggal pilih aja. Terus juga bisa menghasilkan pH-nya asam di bawah normal ya, di bawah 6, 5, 4, 3, 2, 1 itu pH-nya asam atau acid. Nah, yang Anda buat cuci beras, cuci buah, cuci sayur itu untuk bantu hilangkan zat-zat kimia termasuk pestisida. Karena mesin hidrogen sun ini bisa apa? Bisa menghasilkan air dengan pH asam ini buat bersihin semua. Jadi ini pasti kepake teman-teman. Pasti kepake. Keren nggak? Jadi keluar airnya itu nggak cuma hidrogen. Ada alkali, ada asam, ada RO juga. RO ini dia airnya non mineral ya, reverse osmosis, namun banyak manfaat di bidang medis dan farmasi. Oke. Nah, ini buat bersihin misalkan Anda punya peralatan-peralatan mewah, misalkan keramik gitu ya, marmer, atau Anda kayu-kayu yang mewah tuh, kayu-kayu jati. Nah, itu Anda bersihinnya pakai air RO. Ya, atau Anda mungkin ada kaca-kaca, misalnya gelas-gelas yang mewah-mewah, piring-piring mewah, Anda lapnya bersihin itu pakai air RO, teman-teman. Gitu. Terus kalau Anda misalkan punya sepatunya bau gitu ya. Nah, Anda semprotinnya tuh pakai yang asam, bukan RO. Beda ya, air dengan pH asam seperti itu. Macam-macam nih. Jadi fungsi banyak banget. Nah, selain itu bisa juga pH netral. Kalau Anda mau minumnya dengan pH netral boleh, ya. Mau minum dengan air dengan pH alkali juga boleh, bebas. Nah, selanjutnya ini yang berbeda juga fiturnya, bisa menghasilkan air dengan suhu yang panas di atas 90 derajat Celcius, bayangkan. Jadi kalau Anda mau bikin susu, mau bikin kopi, nggak usah campur air panas dari dispenser lain, nggak usah. Langsung aja dari hidrogen sun bisa menghasilkan air panas. Ya, Anda tinggal gelas Anda campur masukin aja susu atau masukin kopi, udah air panasnya langsung dari hidrogen sun, bukan dari dispenser yang lain. Nah, ini fitur produknya, performanya unggulan, teknologi filter nanomembran terbaru. Jadi dia bisa menyaring itu sampai 0,1 milimikron. Ya, ini satuannya. Generator hidrogen dan alkali broadcast tinggi, tanpa tunggu waktu, desainnya hemat ruang, desainnya tanpa tangki. Jadi di dalam itu nggak ada tempat penampungan ya. Jadi langsung aja lewat. Kenapa? Karena menghasilkan hidrogen bukan pakai filter. Menghasilkan hidrogen itu dia di dalamnya itu ada plat. Justru yang mahal ini plat. Platnya itu platinum. Nah, platinum itu adalah jenis logam yang lebih mahal nilainya daripada emas. Jadi di dalam ini ada logamnya platinum. Platinum itu lebih mahal ya daripada emas ya. Misalkan emas harganya sekarang itu misalkan 1 gram itu harganya 2 juta misalkan. Ini bisa 3 juta kalau logam platinum. Di dalamnya itu pakai logam platinum. Makanya mesin hidrogen menghasilkan hidrogen itu dalam kadar yang tinggi, itu logamnya itu harus berkualitas. Nah, di dalamnya ada. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini ya, teknologi utama generator hidrogen yang kuat, bisa sampai 2000 ppb. Nah, jadi nanti sekali lagi ya, mesin hidrogen ini menghasilkan kadar hidrogen sampai 2000 ppb dan bisa tahan lama sampai 1 hari atau 24 jam. Ya. Dan selanjutnya teknologi filter pintar, kombinasi generator hidrogen dan filter pintar. Nah, ini ya, desain tanpa tangki, buat apa? 3 alasan utama, masalah kebersihan, menghemat ruang, menjaga kualitas air hidrogen. Nah, ini terakhir, kita lihat Dalam dulu ya kehidupan videonya ya. sehari-hari, kebutuhan akan air bersih tidak hanya menyangkut hidrasi, namun juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan kualitas hidup manusia. Dalam tubuh, air berperan penting dalam berbagai fungsi biologis, seperti menjaga suhu tubuh, melancarkan sirkulasi darah, membantu pencernaan, dan mengeluarkan racun melalui urin dan keringat. Namun, seiring dengan meningkatnya paparan polusi, stres, dan gaya hidup yang kurang sehat, tubuh kita semakin rentan terhadap radikal bebas, molekul tidak stabil yang dapat merusak sel dan memicu berbagai penyakit kronis. Radikal bebas terbentuk secara alami melalui proses metabolisme. Namun, produksinya bisa meningkat drastis akibat faktor eksternal seperti asap rokok, sinar UV, makanan olahan, dan stres oksidatif. Air hidrogen, air yang diperkaya dengan molekul hidrogen, merupakan molekul terkecil dibandingkan antioksidan lainnya, seperti vitamin C, katekin, glutathione, dan koenzim Q10.
Karena ukurannya yang sangat kecil inilah dapat dengan mudah mampu menembus membran sel dalam tubuh. Lebih dari 3.000 penelitian dan artikel membuktikan air hidrogen mengandung antioksidan yang bermanfaat untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, membantu menetralisir radikal bebas, membantu mencegah dan membantu pemulihan terhadap 200 jenis penyakit. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, muncul berbagai inovasi untuk meningkatkan manfaat air bagi tubuh. Kini telah hadir Shan, mesin hidrogen yang dilengkapi dengan 3 sistem filtrasi canggih untuk menghasilkan air berkualitas tinggi. Teknologi ini membantu menghilangkan bakteri, zat kimia berbahaya, klorin, bau, rasa, dan warna yang tidak diinginkan dari air. Mesin ini menggunakan plat yang menghasilkan hidrogen berkadar tinggi hingga 2000 parts per billion. Teknologi filter nanomembran terbaru dengan akurasi filtrasi 0,1 mikron mampu menyaring kontaminan dari sumber air Anda. Dengan kombinasi smart filter, generator hidrogen dan pompa internal terbaru, air berkualitas tinggi tersedia dalam waktu kurang dari 10 detik. Didesain dengan ukuran hemat ruang yang praktis, namun tetap memiliki performa maksimal. Terdapat 5 jenis air yang dihasilkan Shan tanpa melalui proses masak: hidrogen, alkali, asam, RO, dan air panas. Anda dapat gunakan air sesuai dengan kebutuhan Anda seperti memasak, mencuci peralatan anak, mencuci buah dan sayur, membuat susu anak, membersihkan rumah, dan lain-lain. Sayangi kesehatan diri dan keluarga Anda dengan konsumsi air yang berkualitas dari Shan. Ya, oke ya, itu ya. Jadi penjelasannya apa itu air hidrogen. Jadi nanti biarkan gantian ya. Ada pembicara kedua, langsung aja Dokter Andi ya. Beliau ini adalah dokter internis sebentar ya. Eh, saya unmute, saya jadikan host ya. Oke, silakan Dok. Lanjut Dok. Oke, sorry. Baik, silakan Dok. Langsung aja ya, saya izin share materinya ya. Baik. Terima kasih Dok untuk waktunya ya Dok. Sorry, banyak rada banget. telat nih baru beres praktek soalnya Iya. hari Rabu sih. Biasanya Iya. kalau Jumat lebih nyantai sebenarnya. Baik. Silakan Dok. Oke. Ini jelas nggak? Jelas. Oke. Nanti teman-teman pertanyaan Anda nanti akan dijawab ya sama Dokter Andi ya. Termasuk urusan kalau ada yang nanya tentang kangen water. Nah, Dokter Andi sangat ini nih, sangat mengerti tentang mesin tersebut. Silakan Dok. Oke. Jadi materi kita kali ini tuh akan membahas tentang mengenal penyakit autoimun ya. Sebentar. Tadi sudah dibahas mengenai autoimun, tinggal sedikit ya. Iya. Ya, oke. Jadi nanti ini kok nggak hilang-hilang sih? Ya. Ya, oke. Jadi faktor risiko dari berbagai penyakit berat itu kan pernah kita sering bahas ya. Jadi gula darah, hipertensi, tekanan darah yang tinggi, gula darah yang tinggi, kolesterol atau lemak, trigliserid yang tinggi, kelebihan berat badan, jarang olahraga,
dan merokok serta radikal bebas yang lain gitu ya. Nah, khusus untuk penyakit, autoimun dan kanker nih ya, terutama kanker dan autoimun itu mirip-mirip, faktor risikonya tuh, faktor risiko utama dari 6 faktor risiko ini tuh terutama radikal bebas ya, kanker sama autoimun. 2 penyakit ini tuh faktor risiko yang menonjolnya, kanker sama autoimun. Kalau misalnya orang gagal ginjal, cuci darah, faktor risiko utamanya itu diabetes sama hipertensi misalnya. Kalau penyakit paru, penyakit asma berat, jantung, misalnya rokok, terus juga, darah tinggi dan kolesterol juga bisa gitu. Tapi kalau kanker dan autoimun, 2 penyakit yang, termasuk penyakit yang berat-berat ini, itu tuh faktor risikonya tuh, radikal bebas. Jadi, termasuk rokok juga dan berbagai radikal bebas yang lain ini penting sekali jadinya. Nah, radikal bebas itu sebenarnya zat yang tidak stabil, molekul yang tidak stabil yang ketika masuk tubuh dia tuh cenderung merusak sel-sel di jaringan di tubuh kita gitu. Hampir semua sel itu rusak kalau terpapar radikal bebas. Kalau antioksidan itu fungsinya menetralisir si radikal bebas sehingga ketika masuk ke tubuh tuh dia tidak merusak gitu. Jadi si antioksidan itu kerjanya menyumbangkan elektron sehingga si radikal bebasnya yang tadinya akan merusak jadi nggak jadi gitu. Kurang sederhananya sih kayak gitu. Jadi ini penting sekali kalau kita pengen mencegah atau mengelola, pasien-pasien dengan autoimun tuh kita mengelola dengan, radikal bebas supaya kalau pasien yang, berisiko untuk terkena radikal bebas terkena autoimun dengan paparan radikal bebas itu dia lebih cepat terkena, autoimunnya. Tapi kalau misalnya sudah terkena autoimun, itu autoimunnya bisa lebih parah atau terjadi eksaserbasi atau apa namanya, lebih kekambuhan tuh kalau terpapar terus sama berbagai radikal bebas. Nah, radikal bebas itu penting sekali, jadi, para ilmuwan tuh sekarang yakin bahwa semua penyakit itu sebenarnya ada peran dari radikal bebas. Jadi hampir semua penyakit ini, Dr. Lester Packer misalnya, ini tuh kita terpapar radikal bebas tuh setiap hari seumur hidup sepanjang hari. Nanti kita akan bahas di akhir, tentang radikal bebas apa saja sih sebenarnya yang, punya efek, berbahaya buat orang-orang yang punya kerentanan terhadap autoimun gitu. Nah, sistem intinya itu bahwa normal sel itu kalau terkena radikal bebas, dia akan mengalami stres oksidatif sehingga terjadi kerusakan dan bila terjadi dalam, jumlah yang luas, daerah yang luas, kemudian daerah tubuh yang luas, kemudian waktu yang lama, itu bisa menimbulkan berbagai penyakit termasuk penyakit autoimun. Jadi intinya si radikal bebas ini dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bisa kena penyakit semuanya. Nah, penyakit autoimun itu penyakit di mana sistem imun kita tuh menyerang badannya sendiri gitu. Itu mirip-mirip kayak alergi, cuman alergi itu lebih ringan gitu. Kalau alergi itu sistem imun tuh menganggap zat yang seharusnya tidak berbahaya itu dianggap berbahaya. Misalnya udara dingin kan sebenarnya nggak berbahaya, sama tubuh tuh sama sistem imun tuh dianggap berbahaya sehingga dia mengeluarkan reaksi yang orang tuh jadi asma, jadi bersin-bersin, jadi kaligata atau jadi urtikaria biduran gitu ya. Nah itu alergi itu yang relatif lebih ringan, sistem imunnya salah mengenali, yang tadinya dianggap nggak berbahaya, yang seharusnya nggak berbahaya dianggap berbahaya sehingga tubuh berespon berlebihan. Tapi kalau autoimun tuh efeknya jadi lebih tinggi lagi, lebih parah lagi, nggak cuman, istilahnya sistem imunnya tuh error-nya lebih parah dibandingkan alergi. Jadi sistem imunnya itu sampai menganggap salah satu bagian tubuh atau lebih itu sebagai musuh, dianggap kayak bakteri atau virus atau parasit yang merusak yang harus dihancurkan. Jadi dia bisa ngerusaknya, makanya si autoimun itu penyakitnya bisa dari ujung kepala sampai ujung kaki tergantung sistem, organ mana yang diserang. Bisa kena ke ginjal, jadi gagal ginjal, cuci darah misalnya, bisa kena ke jantung, jadi kelainan jantung usia muda, misalnya kena ke kulit, jadi kelainan kulit yang parah, atau misalnya ke penyakit liver, banyak sekali hampir semua tuh autoimun tuh hampir semua organ tuh bisa kena. Ya, jadi berbagai faktor risiko tuh dari mulai usia dan biasanya autoimun tuh lebih banyak pada wanita ya, sekitar 90%, 80% lebih tuh lebih sering pada wanita. Kemudian juga ada faktor, pola makan, faktor genetik. Jadi kalau keluarga ada yang punya autoimun, sepupu, adik, kakak, orang tua atau, paman, bibi gitu yang punya autoimun, itu tuh lebih hati-hati gitu. Kemudian juga artinya ada faktor lingkungan ya, kemudian juga usia biasanya tuh usia muda. Makanya, autoimun tuh salah satu yang menjadikan berat tuh
orang usia muda yang biasanya sehat, produktif, ini terkena penyakit yang menimbulkan kesakitan, perawatan di rumah sakit berulang kali, penurunan produktivitas yang signifikan gitu, ya. Nah, peran dari radikal bebas itu kalau kita cari di penelitian itu sangat tinggi besar peranan dari radikal bebas pada berbagai penyakit autoimun. Autoimun itu banyak sekali penyakitnya. Jadi ada lebih dari 100 tipe penyakit autoimun dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan yang paling sering itu biasanya yang paling terkenal itu penyakit lupus misalnya, itu penyakit autoimun yang paling terkenal, yang paling sering menyerang 90% wanita gitu ya. Dan tapi sebenarnya penyakit-penyakit autoimun yang lain itu sangat banyak. Apapun penyakit autoimunnya itu peranan dari radikal bebas sebagai faktor yang memicu dari awal yang tadinya nggak punya autoimun berkembang pelan-pelan itu sangat besar peranannya. Jadi kalau radikal bebas peranannya sangat besar, ini dulu saya pernah bahas juga waktu itu di di Hidrogen Talk yang beberapa tahun yang lalu kalau nggak salah. Nah, masalahnya senjata para dokter itu cuma 3 untuk berbagai penyakit tadi, termasuk penyakit autoimun, dengan pengaturan makan dan minum, kemudian juga olahraga dan obat-obatan, ya. Biasanya malah kalau untuk autoimun itu ada beberapa penyakit autoimun tuh nggak boleh kena sinar matahari, nggak boleh aktivitas olahraga yang terlalu berat gitu. Nah, sekarang kan pola makan dan minum yang penting dalam hal pencegahan autoimun pencegahan dan pengobatan autoimun tuh akan kita bahas secara khusus karena air ini dikatakan beberapa ahli itu air merupakan asupan terpenting karena orang tuh nggak bisa 3 hari hidup tanpa air tuh nggak bisa gitu. Orang tuh bisa 3 minggu nggak makan, malah bisa berbulan-bulan nggak ada makanan tuh ada beberapa penelitian tuh bisa nggak makan sampai beberapa bulan, tapi masih tetap sehat selama masih bisa minum air gitu. Ya, jadi sebenarnya air itu dari segi survival-nya jauh lebih penting dibandingkan makanan. Dan bukti bahwa tubuh kita tuh sangat butuh air itu 70% badan kita terdiri dari air. Malah 90% sel kita tuh dari ujung kepala sampai ujung kaki itu semua 90%-nya air. Jadi you are what you drink itu sebenarnya lebih tepat dibanding you are what you eat gitu. Nah, selain mengatakan bahwa air merupakan asupan terpenting, si apa Henry Coanda ini nih yang pakar dinamika cairan ini bilang, yang ahli dari Romania itu bilang bahwa tidak semua air itu sama gitu. Jadi nah salah satu air yang paling banyak diteliti, yang penelitiannya paling banyak itu adalah air kayak hidrogen yang telah digunakan dari tahun 66 oleh Depkes Jepang. Jadi lebih hampir 60 tahun ya. Setahun lagi itu udah pas 60 tahun nih digunakan dan terbukti aman tanpa efek samping, kemudian terbukti efektif pada banyak sekali penyakit ya. Jadi jurnal-jurnalnya juga banyak. Jadi kalau kita mencegah autoimun itu sebenarnya kita juga mencegah terjadinya kalau kita bisa mengurangi paparan radikal bebas ya atau menetralkan radikal bebas yang terpapar tubuh kita tuh, kita bisa mencegah langsung sebenarnya bonusnya 2 penyakit ini, penyakit kanker dan penyakit autoimun karena dua-duanya tuh faktor risikonya tuh sama-sama radikal bebas ya. Nah, radikal bebas itu tuh penting sekali sistem imunitas kita tuh dalam menetralisir radikal bebas untuk berbagai penyakit juga gitu ya. Aduh sorry, sebentar ya. Nah, nah, jadi kalau daya tahan tubuh kita itu meningkat, sebenarnya kemampuan kita mengelola autoimun dan mencegah dan mengelola autoimun serta mencegah dan mengelola kanker itu tuh jauh lebih bagus gitu. Jadi salah satu cara untuk meningkatkan sistem pencegahan yang paling bagus untuk autoimun dan kanker itu tuh dengan meningkatkan daya tahan tubuh ya. Nah, untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu macam-macam caranya. Ada 4 cara yang paling umum gitu ya. Yang pertama tuh kita meningkatkan kemampuan menetralisir radikal bebas dari tubuh kita ya dengan mengkonsumsi berbagai antioksidan. Kemudian kita menyehatkan mikrobiota usus besar kita, kemudian manajemen stres yang baik dan sehat dan rehidrasi yang adekuat untuk mencegah dehidrasi, terutama dehidrasi kronis. Nah, kita akan bahas secara singkat peran dari air hidrogen terhadap 4 hal ini gitu. Ya. Jadi untuk radikal bebas, hidrogen ini tuh
penting sekali ya, antioksidan itu macam-macam ya. Antioksidan itu macam-macam, bisa dari sayuran, buah-buahan, dari multivitamin, mineral, antioksidan khusus yang mahal-mahal kayak glutathione, kayak coenzim Q10, macam-macam lah ya, atau astaxanthin, macam-macam. Itu bahan-bahan alami kayak madu, kurma gitu ya. Dengan olahraga juga bisa meningkatkan kemampuan antioksidan, puasa intermittent gitu. Nah, tapi si hidrogen ini dibandingkan antioksidan lain, itu tuh jauh lebih bagus. Jadi banyak kelebihan-kelebihannya, pernah sering kita bahas ya. Jadi ini banyak kelebihannya ya. Jadi kita bisa, dan yang penting, yang paling penting dari kelebihan ini tuh, kita tuh perlu menetralisir radikal bebas itu sepanjang hari. Nah, ini yang susah kalau kita mengkonsumsi antioksidan lain, kita cuma bisa minum paginya aja, siangnya aja, atau sorenya aja. Nggak bisa kita mencegah antioksidan, mencegah radikal bebas tuh dari pagi sampai sore kita minum antioksidan. Nah, hidrogen tuh dalam bentuk air hidrogen tuh bisa gitu. Kita bisa minum sepanjang hari, artinya kita terlindungi dari radikal bebas tuh sepanjang hari juga gitu. Nah, ini salah satu kenapa si hidrogen itu bisa jadi cara pencegahan yang ideal untuk berbagai penyakit autoimun. Nah, sebenarnya air-air yang sifatnya menyembuhkan ini kan sebenarnya udah banyak dari ratusan tahun yang lalu gitu ya. Mungkin ribuan tahun yang lalu. Dianggapnya air suci di Jerman misalnya, di Nordenau, di Lourdes itu air sucinya orang Kristen. Kemudian Lakota di Meksiko, di Nadana, India itu air sucinya orang Hindu gitu ya. Di Jepang ada Hita Tenryosui. Semuanya ternyata mengandung antioksidan, dan baru beberapa puluh tahun terakhir diketahui bahwa hidrogen, antioksidan yang terkandung pada air-air ajaib itu tuh kebanyakan tuh hidrogen gitu. Dan hidrogen tuh punya banyak kelebihan yang tadi kita udah bahas ya. Jadi antioksidan terbaik lah dibandingkan antioksidan yang lain. Jadi dari segi mencegah daya tahan, meningkatkan daya tahan tubuh, si hidrogen tuh merupakan antioksidan paling bagus. Nah, untuk menyehatkan mikrobiota usus besar untuk meningkatkan daya tahan tubuh, ini tuh penting sekali si sistem imun ini untuk menghadapi berbagai mikrobiota usus tuh untuk meningkatkan sistem imun, mencegah kanker, mencegah autoimun gitu ya. Nah, ternyata prebiotik salah satunya ternyata hidrogen ini tuh punya banyak manfaat terhadap kesehatan dari mikrobiota usus ya. Jadi ini ada penelitian tentang manfaat hidrogen, produksi hidrogen dari serat yang bisa meningkatkan produksi hidrogen di usus besar gitu ya. Kemudian juga jadi hidrogen di usus besar itu, bakteri usus itu akan menghasilkan hidrogen yang nanti masuk ke pembuluh darah. Jadi sebelum ada ditemukan mesin ini ribuan tahun yang lalu, ketika orang masih hidup zaman batu gitu ya, itu tuh tubuh kita tuh sudah menghasilkan hidrogen dengan memproduksi hidrogen sendiri yang dilakukan oleh mikrobiota di dalam usus. Jadi kita tuh bisa memproduksi produk hidrogen dari dulu sebelum ada mesin hidrogen, tumbler hidrogen, atau mesin water ionizer itu dengan memproduksinya sendiri di usus besar. Cuman jumlahnya terbatas. Sementara saat ini tuh radikal bebasnya sudah sangat banyak, sehingga tidak bisa lagi ngandelin produksi hidrogen dari mikrobiota usus. Ya, nah ternyata ini penelitiannya bahwa hidrogen dihasilkan oleh usus besar di manusia itu menghasilkan hidrogen sebenarnya dalam jumlah terbatas yang bisa digunakan untuk menetralisir radikal bebas di dalam tubuh gitu. Nah, kemudian juga ada beberapa mikrobiota usus yang mengkonsumsi hidrogen sebagai makanan gitu. Jadi ada bakteri usus yang menghasilkan hidrogen, kemudian ada bakteri usus yang lain yang makannya tuh hidrogen, konsumsinya tuh untuk kesehatan. Jadi hidrogen itu bagus sekali untuk kesehatan mikrobiota usus gitu. Ya, penelitian-penelitian menunjukkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, dengan manajemen stres yang baik dan sehat itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita dalam mencegah penyakit autoimun dan kanker. Nah, manajemen stres ini, peran dari stres kepada sistem imun udah jelas ya, penelitian udah menunjukkan. Nah, si manajemen stres ini macam-macam ya caranya. Tapi air hidrogen tuh banyak sekali penelitiannya tentang manfaat air hidrogen pada stres dan gangguan psikiater ya. Misalnya ada penelitian di Medical Gas Research pada pasien bipolar dan schizofren, kemudian pada pasien depresi, kemudian pada pasien meningkatkan kemampuan mengelola stres, ya, kemudian juga memperbaiki mood, kecemasan, dan memperbaiki fungsi saraf otonom. Jadi dengan mengkonsumsi air hidrogen setiap hari,
kita tuh manajemen stresnya lebih bagus karena dibantu air yang terbukti dari berbagai penelitian tuh bagus untuk mengelola stres, depresi, ansietas, bahkan yang schizofren sekalipun gitu. Yang terakhir tuh untuk menekankan daya tahan tubuh tuh kita perlu rehidrasi yang adekuat yang untuk mencegah dehidrasi, terutama dehidrasi yang kronis. Nah, dehidrasi itu nanti menyebabkan berbagai bahaya terhadap sistem imun tuh dengan berbagai cara yang akhirnya dapat menurunkan kemampuan kita menetralisir sel-sel kanker dan juga mencegah berkembangnya autoimun gitu. Nah, air hidrogen ini kita kan harus minum sebenarnya 2 liter per hari minimal untuk yang berat badannya 50 kilo. Kalau berat badannya 80 berarti 3,5 liter gitu ya. Nah, masalahnya sih air hidrogen ini tuh apa namanya? Dia tuh lebih ternyata dari penelitian tuh dia lebih cepat merehidrasi tubuh gitu, lebih cepat diserap oleh tubuh sehingga mampu memperbaiki proses rehidrasi tubuh dengan lebih baik gitu. Dan penelitiannya yang di jurnal-jurnal tuh ternyata efek air terionisasi dari mesin water ionizer yang dihasilkan tumbler hidrogen maupun mesin water ionizer, apalagi kalau pH-nya tinggi itu tuh bagus untuk kekentalan darah. Artinya untuk dehidrasi itu masalah kekentalan darah tuh penting sekali. Kemudian ada penelitian lagi bahwa air yang kaya hidrogen, yang air terionisasi yang kaya akan yang sifatnya alkali itu bisa memperbaiki keseimbangan asam basa dan status hidrasi di penelitian di Jurnal International Society of Sport Nutrition tahun 2010. Kemudian terakhir itu penelitian tentang pengaruh air minum yang sifatnya alkali dari water ionizer pada rehidrasi setelah latihan sepeda yang berat. Ini Jurnal International Society tahun 2009. Jadi semua hal yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh, yaitu pertama radikal bebas, ya, meningkatkan antioksidan, kemudian menyehatkan mikrobiota usus besar, manajemen stres yang lebih baik dan sehat, dengan rehidrasi yang lebih baik itu bisa dipenuhi dengan air hidrogen semuanya. Jadi dengan kita minum air hidrogen secara tidak langsung kita menetralisir radikal bebas dengan antioksidan yang terbaik, kita menyehatkan mikrobiota usus, kita memperbaiki manajemen stres, kita memperbaiki rehidrasi kita dengan lebih baik, mencegah dehidrasi kronis, dan semuanya itu meningkatkan daya tahan tubuh kita secara langsung maupun tidak langsung yang bisa mencegah, membantu kita tuh mencegah berkembangnya penyakit autoimun dan penyakit kanker gitu, ya. Nah, makanya penelitian tuh nggak aneh, penelitian air hidrogen pada autoimun tuh banyak ya. Misalnya Journal of Neuroimmunology, efek air kaya hidrogen pada pemulihan fungsi neurologis atau fungsi saraf pada tikus percobaan dengan encephalomyelitis autoimun atau multiple sclerosis. Jadi autoimun encephalomyelitis itu penyakit autoimun yang pada otak gitu ya. Itu tuh ternyata cairan kaya hidrogen itu bisa memperbaiki pemulihannya. Kemudian juga pada konsumsi air terionisasi pada lama hidup dari tikus yang rentan autoimun, binatang percobaan juga. Kemudian di konsentrasi, nah ini pada penyakit autoimun pada binatang percobaan, ini pada penyakit autoimun pada manusia. Konsumsi air hidrogen pada penyakit rheumatoid arthritis, penyakit sendi yang termasuk paling parah, itu tuh bisa mengurangi stres oksidatif dan aktivitas penyakit. Jadi penyakitnya jadi lebih ringan setelah minum air hidrogen. Nah, untuk catatan penelitian ini tuh menggunakan kadar air hidrogen yang sangat tinggi sampai 4.500 ppb per liter gitu. Dulu pakai alat khusus, jadi dihasilkan air hidrogen yang kadarnya itu bisa sampai 4.500. Ya, belum bisa dikonsumsi sehari-hari, belum ada alatnya. Tapi pakai penelitian itu pakai yang sampai 4.000, 4.500 ppb per liter, dan ternyata makin tinggi kadarnya tuh tetap aman, dan juga manfaatnya masih tetap terlihat secara signifikan gitu. Kemudian ini pada rheumatoid arthritis juga ada yang terapi infus dengan molekul hidrogen ya. Artinya penelitian-penelitian tuh banyak yang menunjukkan manfaat penyakit air hidrogen tuh maupun infusan hidrogen atau molekul hidrogen inhalasinya juga bisa, infusannya juga bisa pada berbagai penyakit autoimun baik pada binatang percobaan maupun pada manusia ya. Nah, itu mungkin ini. Jadi satu lagi yang terakhir, jadi pesan utamanya tuh bukan minum air hidrogen, sekedar minum air hidrogen, sering-sering minum air hidrogen, tapi ganti air yang setiap hari memang harus kita minum itu dengan air hidrogen. Dan terakhir itu yang tambahan dengan adanya mesin hidrogen shunt ini, ya, yang akan kita bahas sedikit aja tentang BPA, mikroplastik, sama pestisida. Ya, ini kalau kita cari dari penelitian, cari aja di ChatGPT gitu ya, bahaya dari BPA
dan mikroplastik dan pestisida tuh pada autoimun. Jadi BPA itu tadi Pak Leo kan udah jelasin, BPA itu misalnya dari air galon yang terkena sinar matahari ketika dikirim dari pabriknya, kita minum air dari galon, termasuk kita mengkonsumsi menggunakan air itu tuh dari untuk tumbler hidrogen itu dengan air dari galon itu kan. Nah, galon itu kalau kena sinar matahari lama, dia bisa dalam airnya itu terkandung BPA. Kemudian airnya itu tuh kita minum, keluarga kita minum semua, atau kita pakai buat produksi air di tumbler, itu tuh nanti si BPA-nya itu dikonsumsi dalam waktu yang lama, terus jangka panjang. Ini tuh dari penelitian dari Yurishima tahun 2019, BPA itu memperburuk model tikus dengan autoimun yang lupus tadi, mempercepat gangguan ginjalnya dan meningkatkan kematian pada pasien-pasien yang pada tikus yang punya SLE. Jadi pada tikus SLE, satu dikasih air yang mengandung dikasih makanan atau minuman yang mengandung BPA, yang satu tikus yang lain tuh dikasih yang bebas BPA. Ternyata dua-duanya SLE, dua kelompoknya itu tuh. Nah, ternyata tikus-tikus yang lupus yang mendapatkan BPA itu tuh memperburuk penyakit lupusnya, mempercepat gangguan ginjalnya, dan meningkatkan kematian dibanding tikus-tikus yang lupus juga, yang menderita SLE, yang tidak terpapar oleh BPA. Kemudian juga mikroplastik sekarang. Mikroplastik itu dari galon yang kalau kita minum air dari galon gitu ya, air dari galon ini tuh ada mikroplastiknya dalam waktu hampir semua ada penelitian di Indonesia tuh hampir semua berbagai merek hampir semua merek air yang ada di Indonesia itu mengandung mikroplastik sedikit atau banyak gitu. Nah, studi yang baru tahun 2021 itu ya si partikel mikroplastik itu dapat ditemukan dalam darah manusia dan feses, memicu aktivasi makrofag dan sel dendritik yang peranannya itu sangat penting dalam perkembangan autoimun. Pada tikus juga menunjukkan paparan jangka panjang mikroplastik menyebabkan hiperaktivasi sistem imun. Sistem imun yang hiperaktif itu salah satu manifestasinya itu alergi dan autoimun jadinya. Kemudian juga gangguan usus, disbiosis usus, jadinya mengganggu keseimbangan flora normal, mikrobiota usus yang sangat penting untuk sistem pertahanan tubuh kita, dan juga sistem imun kita dan sistem mencegah terjadinya autoimun serta kanker tadi ya. Nah, si air hidrogen ini tuh dari hidrogen shan misalnya ya, itu tuh selain bisa untuk air yang pH-nya tinggi, air minum yang pH tinggi dengan mengandung hidrogen yang tinggi tadi, yang kadarnya itu bisa sampai 2000 ya, sekarang tuh di atas 2000. Itu jadi kalau kita minum rutin kita dapat manfaat yang tadi saya bahas 4 manfaat tadi. Tapi pH yang rendah juga, yang asam kuat ini bisa dipakai dua-duanya tuh, dua air ini tuh bisa untuk membunuh mikroorganisme, membantu penyembuhan luka, sehingga kita jadi lebih sehat. Tapi yang pentingnya sendiri, ini misalnya contoh penggunaan air yang sifatnya asid langsung dari keran untuk berbagai kasus-kasus seperti luka bakar, kemudian kasus luka diabetes, kemudian luka pasca operasi gitu ya. Nah, yang penting tentang pestisida. Yang pestisida ini tuh ternyata di makanan yang kita konsumsi sehari-hari, buah-buahan, sayur-sayuran, beras, itu mengandung pestisida yang sedikit-sedikit tuh dalam jangka panjang tuh bisa menyebabkan berbagai jenis kanker, penyakit autoimun, penyakit kerusakan sistem saraf, kerusakan janin, dan sebagainya gitu ya. Nah, ini tuh ada penelitian yang menunjukkan kalau kita merendam sayuran, buah-buahan yang kita konsumsi, sebelum kita konsumsi itu kita rendam dulu dengan air hidrogen dari mesin water ionizer atau air asid dari mesin water ionizer, itu kadar hidrogennya kalau pakai kadar pestisidanya kalau pakai air hidrogen bisa turun sampai 86% ya. Kalau misalnya pakai air asid bisa sampai 74%, tetapi manfaat tambahan dari air asid itu kuman-kumannya juga mati. Jadi air asid itu bisa membunuh kuman yang ada di sayuran dan buah-buahan, sekaligus menurunkan hidrogen menurunkan pestisida sampai kadar 74%, dan catatannya tidak ada penurunan nutrisinya gitu ya. Jadi kita tuh dengan punya mesin hidrogen sun itu seolah-olah kita bisa pertama bebas mikroplastik minumnya seluruh keluarga, yang kedua bebas BPA juga, yang ketiga kita seperti punya kebun organik gitu. Sayur, buah-buahan, beras juga bisa yang organik yang tidak mengandung pestisida, karena di kadarnya bisa diturunkan sampai 86% tanpa mengurangi kualitas nutrisinya
ya. Jadi kayak bebas pestisida lah ya. Nah, ini penelitian tentang bahaya pestisida pada autoimun. Ya, ini ada penelitian di Environmental Health Perspective, ternyata petani dan penduduk pedesaan yang paparan pestisidanya tinggi, risiko penyakit lupus SLE-nya itu lebih tinggi. Itu tahun 2012. Kemudian juga studi cohort, studi yang panjang gitu ya, menunjukkan paparan pestisida meningkatkan risiko rheumatoid arthritis, salah satu penyakit autoimun yang tadi manfaatnya dengan minum air hidrogen itu bisa bagus ya, termasuk penyakit rematik paling parah tuh terutama pada wanita gitu ya. Kemudian paparan pestisida dari penelitian Giusti et al. Tahun 2018 menunjukkan bahwa titer anti TPO dan anti TG pada populasinya itu meningkat. Itu tuh berhubungan dengan penyakit autoimun, tiroiditis autoimun. Kemudian juga jenis pestisida tertentu, glifosat dan atrazin itu ternyata menunjukkan efek mengganggu flora usus dan permeabilitas mukosa usus, meningkatkan risiko autoimun khususnya autoimun saluran cerna seperti inflammatory bowel disease dan berbagai penyakit autoimun di usus yang lain. Jadi ini tuh sulit untuk saat ini tuh bisa dibilang satu-satunya cara supaya kita tuh nggak mengkonsumsi air yang nggak mengandung mikroplastik dan nggak mengandung BPA itu cuman dengan mesin water ionizer yang bisa langsung dari keran gitu. Kalau misalnya Kangen Water itu sebenarnya mesin water ionizer tapi dia nggak bisa langsung dari keran, artinya dia tetap harus dari pakai galon yang artinya paparan BPA dan mikroplastiknya tetap tinggi gitu. Di saat ini tuh hampir semua mikroplastik di air minum kemasan yang kecil, yang galon besar, semuanya mengandung mikroplastik. Jadi nggak ada cara lain saat ini loh ya, gimana biar kita tuh bisa terbebas dari mikroplastik, keluarga kita semuanya terbebas dari BPA, terbebas dari pestisida. Ya pestisida sih bisa kita beli aja sayuran buah-buahan organik, cuman harganya kan lumayan mahal ya, jauh 2 kali lebih mahal kali dibanding makanan yang bebas yang biasa gitu. Tapi dengan punya mesin hidrogen shunt ini tuh si air hidrogennya bisa digunakan untuk menurunkan pestisida sampai 80 hampir 90% ya. Jadi seolah-olah kita bisa minum langsung dari keran tapi kerannya dilewatkan ke mesin hidrogen shunt dulu gitu. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan sekarang, nanti kita diskusikan lagi ke depannya, silakan Pak Leo. Oke, terima kasih Dokter Andi untuk pemaparan ya, teman-teman ya. Teman-teman, jadi saya dan Dokter Andi sudah menjelaskan. Kira-kira ada yang mau nanya nggak? Silakan yuk, saya buka pertanyaan teman-teman. Yuk, silakan teman-teman. Ini ada jam berapa nih? Jam 9:07. Kita sampai jam 9:30. Yuk teman-teman, silakan ada yang mau nanya. Nah ini tadi ada Dok yang mau nanya, Dok. Ya. Pak, apakah suhu air berpengaruh dengan kandungan hidrogen? Ini dari Pak Adrian Tirta. Ya jadi gini, kalau saya jawabnya dari sudut jangka pendek sama jangka panjang ya. Iya. Kalau jangka pendek iya. Jadi kalau jangka pendek kalau kita minum air hidrogen, air yang sifatnya yang panas itu kadar hidrogennya memang lebih kecil. Atau misalnya air hidrogen yang tadinya kadarnya 2000 nih, minum dari hidrogen shunt terus kita panaskan gitu, itu kadar hidrogennya cepat hilang karena si gerakan molekul airnya tuh di dalam airnya itu lebih cepat, jadi si hidrogennya cepat keluar gitu. Tapi kan kita itu jangka pendek ya. Jadi misalnya turun, makanya air hidrogen dari shunt ini kalau air hidrogen yang air panas itu paling sekitar 800-an. 700, 800-an ya. Tapi kalau kita kan nggak minum air panas terus-terusan gitu. Kebanyakan kita minum kan air yang biasa. Jadi kita tuh bisa seharian minum kadar kalau kita minum dari hidrogen shunt, kita minum air dengan kadar sampai 2000-an tiap hari, sekali-sekali minum yang 800-an karena pas mau minum air panas. Jadi sebenarnya nggak terlalu signifikan gitu. Tapi kalau pertanyaannya kadar suhu air itu mempengaruhi nggak kadar hidrogen? Iya, karena kadar hidrogennya menurun karena gerakan molekulnya lebih cepat, gasnya lebih cepat kan di air hidrogen itu, di air itu si hidrogennya dalam bentuk gas hidrogen. Kalau dia pelan-pelan dipanaskan, gerakannya si gasnya jadi lebih cepat, dia lebih cepat menguap juga. Jadi kadar hidrogennya lebih cepat turun gitu. Kurang lebih sih gitu. Iya, oke. Ada yang nanya nih, apakah air hidrogen bisa membuat anak-anak semakin cerdas? Ya iyalah, maksudnya kalau dibandingin air, misalnya gini, kalau kita ngomong penelitian ya, apakah jadi misalnya ada 2 kelompok anak ya, 100 orang anak,
yang IQ-nya rata-ratanya 120 gitu. Terus ada 100 orang anak lagi, rata-rata IQ-nya 120. Kemudian yang satu dikasih setahun minum air biasa dengan ada BPA-nya, ada mikroplastiknya, ada pestisidanya gitu ya. Terus yang satunya lagi minum air yang hidrogennya tinggi, terus bebas PBA, bebas pestisida, terus nanti dalam lihat 1 tahun. Sama-sama kadarnya, maksudnya dua-duanya tuh kecerdasannya tuh relatif sama. Dipilih dulu ya, nggak maksudnya yang satu pinter, kelompok satu pinter banget minum air biasa, yang satu biasa aja minum air hidrogen. Kok lebih pinter yang kelompok yang IQ-nya tinggi ya? Iya, tapi kalau dua-duanya kelompoknya sama, itu udah bisa dilihat efek dalam 1 tahun paparan radikal bebas selama 1 tahun dalam bentuk mikroplastik, dalam bentuk BPA, dalam bentuk pestisida, dalam bentuk berbagai radikal bebas lain yang tidak bisa dinetralisir dengan air biasa dibandingin sama anak-anak yang tiap hari minum air hidrogen, ya. Terus kita bekelin anaknya tuh kalau pergi ke sekolah ke ART minta tolong dikasih minumnya langsung dari mesin Shan tadi, kadar hidrogennya 2000, bertahan sampai besok masih tinggi tanpa harus dipencet-pencet lagi gitu ya. Si anak-anak tuh kan males diajarinnya, lagian kalau dikasih tumbler yang mahal kan nanti hilang gitu. Kalau orang dewasa sih oke, tapi kan anak-anak nanti dibawain tumbler pulang-pulang ketinggalan lah atau apa. Tapi kalau dibawain air botol yang isinya hidrogen gitu, itu tuh dia pulang seharian minum air hidrogen. Kadar hidrogennya masih sampai besoknya masih tinggi. Kemudian setiap kali dia terpapar jajanan yang mengandung radikal bebas, dia minum air hidrogen, radikal bebasnya dinetralisir. Itu sih secara logika aja 1 tahun ke depan tuh pasti anak-anak yang itu lebih cerdas, lebih sehat, lebih bagus perkembangan sel-sel otaknya dan sel-sel seluruh tubuhnya dibanding kelompok anak yang minumnya cuma air biasa gitu. Penelitian juga banyak, kalau mau pakai penelitian cari aja penelitian pada anak-anak, pada fungsi otak dan sebagainya gitu. Oke, ya, gitu ya. Oke, selanjutnya Adrian Tirta. Pak Adrian ya, bilangnya inovasinya luar biasa ya. Iya dong, ya. Apalagi mesin hidrogen sun itu bisa menghasilkan air panas. Di dalam air panasnya itu ada hidrogennya. Terus ada dari siapa nih? Wu ya. Kok kalau Kangen Water itu jenis airnya apa ya? Nah, gimana dok? Jenis air apa, sumbernya atau hasil yang diproduksinya? Hasil yang diproduksinya ini. Ya sama sebenarnya. Jadi si Kangen Water itu kan teknologinya udah lama tuh ya. Cuman dia belum ada perbaikan teknologi. Jadi dia tuh pertama bedanya sama tadi juga saya bikin rekaman sama Pak Leo tuh, nanti ada Iya. rekaman pembahasannya. Tapi secara singkatnya gini. Jadi si mesin Kangen Water itu tuh dia bisa bikin air hidrogen juga. Bedanya kadar hidrogennya cuma yang harganya 52 juta itu, kadar hidrogennya cuma 350-an. Itu bukan saya yang ngukur, itu ada lembaga independen di Amerika namanya Aqua Science. Dia bikin penelitian berbagai mesin hidrogen di Amerika itu, berapa kadar hidrogen yang dihasilkannya. Nah, SD501 itu kadar hidrogennya 350 ppb per liter. Nah, si Shan ini tuh kadar hidrogennya 2000. Itu juga kan berarti udah hampir 7 kali lipat lah, 6 kali lipat lah itu dibandingkan mesin SD501 yang dari Kangen Water. Itu tuh harganya tuh 52 juta si Kangen Water yang SD501 tuh. Sementara ini cuma 35 jutaan ya. Itu satu, kadar hidrogennya. Yang kedua, si Kangen Water itu nggak bisa langsung dari keran gitu. Teknologinya belum bisa karena untuk bisa langsung dari keran tuh si mesinnya harus mengandung mesin RO. Nah, si Shan ini tuh punya 2 komponen mesin. Satu mesin RO, kemudian ada mesin di dalamnya tuh mesin kayak mesin water ionizer yang dengan intelligent filter. Yang intelligent filternya itu yang bisa bikin hidrogennya tinggi sekali. Yang generasi 1 tuh, saya dulu kan diminta presentasi tentang Life Water. Life Water tuh generasi 1 dari hydrogen Shan. Kemudian ada generasi 2-nya namanya Miracle 6, itu penyempurnaan yang lebih bagus dari Life Water yang generasi 1. Generasi 2-nya itu Miracle 6. Nah, ini tuh generasi 3-nya. Kadar hidrogennya tuh dari 1.400, 1.500 yang generasi 1, sekarang udah bisa di atas 2.000. Kemudian bisa bikin air panas gitu ya. Jadi dan si mesinnya itu dibikinnya sama perusahaan yang sama gitu. Cuma dia diperbaiki terus gitu. Itu aja sih bedanya. Jadi sama-sama bisa langsung dari keran. Nah, ini sebenarnya manfaat yang terbesar yang dari bedanya Kangen Water atau tumbler hidrogen sama si mesin hidrogen Shan ini tuh, dia tuh menghindarkan kita tuh dari paparan
dari keharusan menggunakan galon gitu. Itu yang saat ini tuh belum ada penggantinya. Tapi kalau bertahun-tahun kayak gitu, itu tuh efeknya tuh misalnya kalau kita punya anak, anaknya tuh punya kecenderungan autoimun. Misalnya keluarga kita, pamannya, bibinya punya autoimun, berarti kan anak-anak kita juga punya risiko autoimun gitu. Dan itu tuh kita udah berusaha dengan hidup sehat, olahraga, puasa intermittent, minum yang sehat, yang banyak. Tapi paparan radikal bebas dalam bentuk mikroplastik, BPA, itu nggak dihindarkannya gimana caranya coba? Mau minum dari mana? Nggak ada cara mau minumnya tuh pasti harus dari galon, nggak mungkin gitu. Sementara galon itu tuh dari pabriknya sampai ke kota kita tuh pasti kena sinar matahari kan. Kemudian dia berarti BPA-nya nanti tinggi di dalam airnya. Terus nanti mikroplastiknya pasti ada. Jadi kan ada yang mengukur kan lembaga independen, hampir semua 2000 merek air mineral di Indonesia itu mengandung mikroplastik. Itu gimana cara ngindarinnya coba? Nggak ada cara ngindarinnya itu. Nah, si Shan ini tuh bisa bikin si air yang dari keran nih, yang tidak ada mikroplastik, tidak ada BPA, cuman kan nggak layak minum. Jadi dia dimasuk ke mesin, di si mesinnya itu nanti ngerubah jadi air RO dulu gitu. Jadi dia dirubah jadi air RO. Nah, masalahnya air RO itu sebenarnya kalau menurut WHO tuh, kalau mesin RO itu berbahaya buat kesehatan kalau dikonsumsi jangka panjang karena mineralnya tuh terlalu sedikit gitu. Nah, karena si mesin Sun ini tuh punya dua mesin ya. Pertama air RO dan ada namanya intelligent filter. Nah, yang mesin water ionizer tapi pakai intelligent filter. Dia tuh nanti setelah diproduksi air yang kadar mineralnya rendah sekali, sama si bagian mesin yang lain tuh dia diperkaya, mineralnya dinaikin, kemudian masuk ke mesin water ionizer, dihasilkan hidrogen, tapi kadarnya bisa sampai 2000 gitu. Nah, setelah itu baru dikeluarin. Jadi mesinnya tuh udah kayak mesin RO, bebas kuman, bebas mikroorganisme, bebas zat-zat toksik, zat-zat logam berat dan sebagainya gitu ya, yang ada di air ledeng itu kan nggak bisa langsung diminum. Setelah masuk mesin tuh dia kayak air RO, kemudian diperkaya dengan mineral, kemudian dinaikin pH-nya jadi alkali, ya. Yang terakhir ditingkatkan hidrogen. Jadi kalau kita punya mesin hidrogen Shan itu tuh, kita tuh bukan cuman hemat dalam bentuk kita nggak usah beli air galon lagi sehari-hari gitu. Tapi kita tuh bisa dapat air yang sifatnya tuh alkali gitu. Yang alkali itu kan harganya lebih mahal gitu dibanding air biasa. Plus ada hidrogen. Jadi kalau misalnya air hidrogen dari hidrogen Shan itu kita bisa dapat itu dapat tambahannya tuh yang sifatnya alkali, hidrogennya paling tinggi saat ini di Indonesia yang 1600 aja tuh yang level live water yang satu itu tuh dapat rekor dari Museum Rekor Indonesia sebagai air dengan kadar hidrogen tertinggi tahun 2021 kalau nggak salah 2022 lah ya. Tapi ini sekarang yang 2000 jadi jauh lebih tinggi gitu dibandingkan yang dapat Museum Rekor. Jadi kalau Pak Leo ngurusin ke Museum Rekor Indonesia bisa dapat gelar yang baru itu diambil sama si Shan-nya itu karena kadarnya udah 2000 gitu. Dan juga si mesin live water itu sebenarnya enaknya udah diurusin sebenarnya sertifikasi layak minumnya tuh sama yang live waternya. Jadi itu tuh sama Sukovindo sama PDAM Jakarta tuh ada laboratorium air minumnya itu mengatakan itu tuh layak minum gitu. Cuman kadar hidrogennya cuma 1600. Sementara yang Shan ini udah sampai 2000. Itu aja sebenarnya manfaat tambahan yang utama dari si water ionizer yang bisa langsung dari keran. Oke. Terima kasih Dokter Andi. Teman-teman siapa lagi? Siapa mau tanya lagi teman-teman? Mungkin Anda mau nanya seputar penyakit autoimun atau Anda mau tanya seputar mesin hidrogen Sun, teman-teman. Yuk silakan teman-teman. Atau mungkin penelitian-penelitian tentang penyakit apa atau apa, teman-teman. Ya, silakan teman-teman. Yuk. Ada mau nanya? Ini udah pada tahu, udah pada paham semua. Ya, udah pada ini, Dok, udah pada nggak sabar mau beli ya. Nah, teman-teman, kalau Anda mau beli, silakan Anda bisa order dan Anda pasang. Itu nanti pasangnya pun akan ada teknisi, nanti akan dibantu sama teknisi. Itu nanti Anda tinggal terima beres saja. Dan itu di kawasan Jabodetabek itu nanti akan mendapatkan free instalasi ya atau free pemasangan. Seperti itu. Ya, nah kalau di luar Jabodetabek itu nanti ada kena biaya, tapi tenang aja teman-teman. Yang menarik adalah kalau di
mesin hidrogen sun ini, kita tuh sudah punya teknisi. Jadi nggak harus member-member atau para anggota atau para konsumen itu yang masang sendiri. Kita sudah ada semuanya. Ya. Dan teman-teman nanti kalau Anda beli mesin hidrogen sun, itu kan tadi kan yang saya bilang tuh saya jelasin itu ada tiga apa ya namanya? Ada 3 filter ya. Nah, 3 filter itu nanti akan gratis selama 1 tahun. Total yang harus diganti filternya itu ada 7, jumlahnya itu ada 7 piece dan itu akan gratis teman-teman ketika Anda beli ya teman-teman ya. Oke, silakan teman-teman, ada yang mau nanya? Nggak ada ya. Nah, tadi saya sama Dokter Andi tadi sudah syuting ya. Kita bikin video itu yang membedakan ya, perbedaan antara mesin Kangen Water dengan mesin hidrogen sun. Nah, nanti teman-teman ini ditunggu aja videonya. Kalau misalkan ada yang nanya perbedaannya apa sama Kangen Water, nah nanti Anda bisa nonton aja video tersebut atau Anda kasih linknya ya, link YouTube-nya nanti tinggal disebarin aja seperti itu. Oke, teman-teman ya, yang pasti mesin hidrogen sun ini dia menghasilkan airnya tuh ada air hidrogen, bisa sampai kadar hidrogen sampai 2000 part per billion, juga bisa menghasilkan air pH-nya alkali, bisa menghasilkan air dengan pH-nya asam atau acid, itu bisa buat ngebersihin buah, ngebersihin sayur, daging, bahkan sampai beras seperti itu. Nah, selanjutnya juga bisa menghasilkan air dengan air RO ya, itu bisa buat ngebersihin barang-barang mewah Anda dan juga bisa dengan airnya dengan pH normal, bahkan juga bisa menghasilkan air dengan suhu panas di atas 90 derajat Celcius seperti itu teman-teman. Ya jadi eh, fiturnya banyak, manfaatnya banyak. Nah ini yang nggak ada di mesin yang lain, nggak ada teman-teman. Jadi teman-teman Anda bisa order ya langsung, Anda bisa tanya sama pengundang Anda. So far itu dulu aja kali ya, teman-teman. Kalau nggak ada yang nanya, saya selesai aja kali ya, Dok. Ada lagi nggak, Dok, tambahan, Dok? Silakan, Dok. Kalau nggak ada, kita selesai aja. Ya, nanti Anda bisa tanya langsung sama pengundang Anda. Terakhir, gimana, Dok? Oh, oke, oke, oke. Sebentar. Sebentar, Dok. Mana? Oke, saya udah unmute. Oke. Ya, jadi tadi juga yang dibahas sama Pak Leo itu saya baru ingat. Jadi salah satu perbedaan yang Kangen Water sama si Shan ini tuh, Kangen Water itu kan sistemnya mandiri gitu. Jadi kita beli, kita pasang sendiri, ada masalah apa-apa, ya urusin sendiri gitu. Nah, terus filternya juga kita ganti sendiri, bayar sendiri. Dengan harga 52 juta itu belum termasuk filter itu. Kalau filternya 1 tahun harus ganti, kita harus bayar sendiri. Terus kalau ada masalah juga ya kita nanyanya paling ke yang kita belinya ke siapa ya nanya ke dia gitu. Iya, Nah, iya. kalau yang di sini tuh ada teknisi yang kalau jauh tuh bisa on call atau video call, nanti diliatin semuanya ada masalah apa. Untuk instalasinya juga termasuk udah biaya instalasi dengan harga 35 tuh. Jadi memang banyak sekali perbedaan ya, dari segi nggak cuma dari segi kapasitas mesin dan sebagainya, jadi dari segi teknisnya juga, maintenance-nya juga gitu. Jadi memang itu yang sering waktu saya di Kangen Water itu sering komplain gitu. Kenapa sih nggak ada teknisi yang ngurusin? Kita kan nggak ngerti soal mesin kayak gini. Nah, dengan adanya si mesin yang teknisinya udah berpengalaman ini tuh kita enak gitu, kita tenang, kita cuma fokus ke masalah kesehatannya aja. Tapi kalau ada apa-apa ya udah tinggal nanti kontak si teknisi kalau ada masalah. Kalau nggak bisa ditangani lewat video call nanti si teknisinya datang gitu. Jadi itu salah satu yang membedakan tadi. Kalau ada pertanyaan bedanya sama Kangen Water apa? Itu ada dari Pak Ben. Pak Ben, sehat Pak Ben? Ini dari Pak Karawang Ben. nih. Oh, Dulu nih leadernya Kangen Water juga nih. wow, luar biasa. Ya, salam kenal ya, selamat malam. Pak Ben, nih, Pak Leo, kalau di luar Jabodetabek, instalasinya apakah kena charge? Terus teknisi apakah sudah tersedia di luar Jawa? Nah, ini saya mau tanya balik ya, Pak Ben, kalau di luar Jabodetabek itu tepatnya di mana? Kalau di Karawang sih kayaknya nggak perlu ya. Nah, tepatnya di mana? Ada kalau Karawang. Kalau di Karawang Karawang ada. sih kita udah ada teknisi kan di sini. Bisa Iya. di klinik saya sama di ERW centernya. Oh, Terus di kalau di Padang. luar di Karawang sih udah ada untuk instalasi nggak masalah. Tapi kalau yang di luar Jawa tuh baru ada di daerah Bengkulu sama Medan. Tapi nanti kita kalau memang ada yang dari luar Jawa biasanya di Pontianak juga banyak sebenarnya. Iya, Pontianak tuh banyak teknisi yang udah resign, yang dulu kerja di Live tapi resign, tapi nanti kita bisa training, jadi di sana bisa
bisa nggak masalah gitu kalau ada saudara, temen, rekan yang di luar Jawa, kita bisa bantulah istilahnya dari Iya. mulai instalasi sampai nanti kalau ada troubleshooting-nya. Iya. Nah, jadi gini teman-teman, kalau memang saat ini, itu sementara ini, itu Jabodetabek itu masih free instalasi ya, free pemasangan. Meskipun kalau sudah di luar Jabodetabek, teman-teman sebenarnya bisa nggak harus pakai teknisi kita sih sebenarnya, Dok. Itu nanti saya akan bikin sama tim media saya, itu saya akan bikin video cara pasangnya aja, teman-teman. Ya, ada video cara pasangnya bagaimana. Nanti itu step by step. Jadi ada videonya, terus nanti ada tutorialnya, mungkin bentuknya PDF atau manual book. Itu nanti akan dikirimkan. Jadi teman-teman yang Anda mau pasang dan Anda mau jalankan bisnisnya Hidrogen Sun ini di luar Jabodetabek itu nanti akan kebantu kok, ya. Kita nanti akan urus, teman-teman. Jadi gini, jangan buru-buru yang di luar Jabodetabek jangan buru-buru suruh panggil teknisi dari kami. Coba Anda yang penting dia orang-orang yang tukang pipa kayaknya bisa masang ya gampang. Orang tinggal colok doang. Seperti itu. Ya, tapi kan kalau Jabodetabek kan memang harga Sudah udah include, termasuk ya, instalasi. sudah include. Kalau di Jabodetabek tetap pakai teknisi aja. Nah, Seperti itu. terus maksud saya itu gini loh, itu juga nggak mahal ya kalau nggak salah antara 250.000, misalnya di Bandung nambah 250.000 gitu Iya. untuk transportnya. Cuman maksudnya nanti ke depan sih kalau memungkinkan ya bisa dibuat kayak pelatihan teknisi gitu. Jadi yang mau jadi teknisi kan sebenarnya nggak susah itu tuh. Orang yang dengan background sedikit ini bisa pelatihan untuk nanti misalnya di Kalimantan, di kotanya tuh dia jadi teknisi yang certified teknisi dari LWG untuk Hidrogen Sun misalnya. Dia ada pelatihan sampai dia benar-benar paham, ada ujian segala macam. Jadi nanti di kota-kota tuh ada teknisi yang udah berpengalaman gitu. Jadi untuk misalnya satu kota cukup 1-2 orang teknisi, nanti semua yang bermasalah di kota itu tuh bisa dikelola langsung sama si teknisinya, asal si teknisinya udah dapat sertifikasi dari LWG-nya. Nanti ke depan tuh insya Allah kayaknya kayak gitu, karena kalau misalnya ngirimin teknisi terlalu jauh, misalnya ke Kalimantan, tadi ada pertanyaan ke Padang atau Iya. segala macam kan itu Ada kejauhan. Jawa Tapi Tengah juga ini, kalau Dok. misalnya, artinya gini, kalau kayak dulu tuh di Kanwater tuh misalnya ada leader-leader di kota Padang gitu. Nah, bisa aja ngirim 1-2 orang untuk pelatihan teknisi di Jakarta, dilatih misalnya 2 minggu sampai benar-benar paham. Kemudian nanti dia bisa balik di sana dia ngelola seluruh di kotanya gitu. Nanti tinggal sistem servisnya, biaya servis dan segala macamnya tuh nanti bisa dibicarakan ke depan. Iya, betul. Ya, teman-teman ya. Nah, Dok, ini ini ya. Jadi untuk pemasangan yang Jabodetabek itu free pemasangan. Kalau di luar Jabodetabek itu tetap nanti ada kena biaya. Cuman kalau ya memang kalau mau dikenakan biaya ya nggak apa-apa. Toh pasang cuma sekali aja dan sebagainya. Nah, ini saya mau tanya deh. Sebentar. Ini ada tentang ini ada tadi ada Ibu Yeni ya. Saya tanya lagi deh. Oh ini nih, Angelia ya. Angelia masih ada nggak di sini? Dok, saya sudah cek autoimun. Hasilnya di ANA profile masih borderline consider negatif. Apakah ini artinya ada potensi berkembang? Secara saya defisiensi vitamin D dan kalsium. Merinding banget saya nunggu hasil lab. Nah itu gimana? Enggak, kalau kalau anak profilnya negatif, sebenarnya saat ini tuh tidak ada penyakit autoimun gitu. Kemungkinan 99% tuh nggak ada. Tapi bukan berarti 5 tahun ke depan bebas autoimun. Kan kayak misalnya sekarang kita nih, ada orang yang ngerokok 2 bungkus sehari, diperiksa ronsen semua, saat ini nggak ada kanker. Ya nggak tahu 5 tahun lagi kalau ngerokok terus gitu. Maksudnya itu gitu, saat ini sih autoimun tuh screening yang paling bagusnya namanya pakai pemeriksaan tadi, ANA profile. Nah, salah satu yang tadi hubungannya dengan vitamin D, terutama si vitamin D itu tuh meningkatkan kerentanan terhadap berbagai penyakit, berbagai keluhan gitu ya. Jadi makanya orang tuh kadang-kadang diperiksa autoimunnya karena vitamin D-nya rendah. Vitamin D rendah tuh keluhannya lemes, pegel-pegel, meriang, kadang-kadang puyeng, lemes-lemes padahal masih muda misalnya. Jadi sangkanya tuh autoimun, diperiksa autoimunnya negatif, periksa vitamin D, ternyata vitamin D-nya rendah. Nah, itu kenapa misalnya orang tuh dokter tuh sampai curiga, ini kayaknya autoimun deh Bu, coba kita periksa. Ternyata Iya. autoimunnya negatif. Nah, baru periksa vitamin D rendah. Vitamin D kan sebenarnya diobatin aja 2 bulan juga udah normal, banyak jemur seminggu
sejam setengah lah, seminggu 3 kali, setengah jam, terus minum suplemen vitamin D dosis tinggi yang 5.000 sampai 10.000 selama 2 bulan biasanya udah normal ya. Itu sih nggak susah. Tapi kalau autoimun ini gitu, jadi kalau ibu misalnya saat ini autoimunnya negatif, tapi misalnya terus ya terpapar sama radikal bebas, terpapar Iya. pestisida, terpapar BPA, terpapar mikroplastik, terus bertahun-tahun gitu, agak susah gitu untuk menurunkan risiko berbagai, nggak cuma autoimun, kanker, autoimun, berbagai penyakit-penyakit kayak diabetes, hampir semua penyakit itu sekarang ada hubungannya sama radikal bebas. Jadi kalau kita bisa menghindari dari radikal bebas, kita tuh diharapkan bisa sehat terus dalam jangka panjang gitu.